Bayangkan para salafus saleh, sahabat dan para tabi'in ridwanullahi alaihim, itu kalau jalan kakinya kesentuh batu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah wa atubu ilaih. Dosa apa ini? Kesentuh batu kakinya. Begitu. Kita mau ditimpa batu, mau dicaci maki orang, tidak ada masalah. Kesannya nggak ada dosanya. Sampai sebagian mereka mengatakan, aku tahu aku punya dosa pada saat aku melihat perubahan sikap dari pasanganku, dari tungganganku, bahkan tikus yang masuk ke dalam rumahku. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan sangat beruntung kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hari, setiap saat, di tempat manapun selalu memiliki panduan hidup. Kita tahu mana yang dibolehkan dan dilarang oleh Sang Pencipta Allah, sehingga kita selalu mendapatkan nikmat dan juga kita selalu selamat dari siksaan dan juga cobaannya. Kalimat Alhamdulillah adalah kalimat jalan keluar yang terbaik dalam menambah segala kebutuhan kita dan juga untuk mengeluarkan dari permasalahan yang sedang dihadapi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalimat Alhamdulillah sebagai kalimat berterima kasih dan bersyukur kepadanya. Dan Allah berjanji dengan janji yang benar dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur maka azabku sangat pedih. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia terbaik, manusia yang telah membawa kita kepada halal haramnya Allah, sehingga kita punya panduan hidup, manusia yang telah menyempurnakan seluruh amanah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan padanya. Dia tidak meninggal dunia kecuali telah menyampaikan semua apa yang Allah perintahkan dari halal dan juga haram. Dan beruntunglah orang yang telah mengikuti syariat manusia terbaik ini, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikutinya dan juga menjadikannya sebagai suri tauladan. Mengucapkan salam hormat kepadanya dijadikan juga ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebab diterimanya doa. Oleh karena itu sangat wajar setiap orang antara kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita Ad-Da' wad-Dawa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah, atau terjemahannya macam-macam penyakit hati yang membahayakan dan resep pengobatannya. Kita sudah selesaikan bab 1, panjang lebar dibahas segala macam hal yang berhubungan dengan masalah persepsi sebagian orang yang salah berhubungan dengan masalah akhirat dan juga dunia ini. Dan kita akan masuk pada pagi ini, semoga Allah berkahi, di halaman 99 bab nomor 2, dampak negatif maksiat dan dosa. Teman-teman sekalian, semua jenis pelanggaran, baik sesama manusia atau kepada Sang Pencipta Allah, buruk efeknya. Tidak ada pelanggaran yang baik efeknya, semuanya buruk. Baik itu di kalangan manusia ataupun langsung berhubungan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Seseorang di antara kita pada saat dia bekerja di perusahaan misalnya, ada larangan-larangan di perusahaan tersebut. Siapapun pegawai melakukan perbuatan ini, perbuatan itu, maka pasti akan kena ganjaran ini dan ganjaran itu. Maka siapapun dari pegawai yang melakukan pelanggaran itu pasti dihukum. Mungkin diberikan SP surat peringatan 1, surat peringatan 2, itu pun sudah mulai rusak namanya, sudah mulai dijauhi oleh teman-temannya. Pada saat dia diberikan SP 3 akan dikeluarkan, di PHK dari perusahaan. Dan itu sama manusia. Tidak ada tetangga yang berbuat buruk pada tetangganya di lingkungannya kecuali pasti akan dibenci, dijauhi oleh orang-orang. Tidak ada anggota keluarga yang melakukan perbuatan buruk pada keluarganya kecuali dibenci. Semua pelanggaran ini tidak ada yang sukai. Dan semuanya orang-orang juga tidak suka kalau haknya dilanggar. Begitu juga dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berada di kerajaannya dan kita adalah ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa langit dan bumi ini, telah menerapkan peraturan-peraturan dan telah menjanjikan kepada siapapun yang patuh, yang mengikuti peraturan-peraturannya, menerapkan yang halal, mengerjakan perintah, meninggalkan yang haram,
maka dibukakan pintu-pintu berkah dari langit. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'. Andai saja penduduk-penduduk negeri itu beriman, bertakwa, mereka patuh, halal nikmati, haram jauhi, kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu berkah dari langit. Kata para ulama, rezeki kita dari langit. Allah Subhanahu wa taala berikan itu. Ya. Allah katakan dalam firman-Nya yang lain bahwasanya di langitlah apa yang dijanjikan pada kalian dan rezeki kalian. Allah Subhanahu wa taala menentukan begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki dengan segala macam kebutuhan kita dari langit itu bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sebaliknya terlalu banyak contoh-contoh yang Allah Subhanahu wa taala telah perlihatkan kepada kita. Fir'aun dengan muminya, begitu juga dengan piramidanya, begitu juga dengan peninggalan-peninggalan sebagian yang berhubungan dengan kerajaannya dari singgasananya, dari mahkotanya, dari piring makan dan segala macam di depan mata masih bisa disaksikan. Bahkan manusia tanpa menyadari menjadikannya sebagai salah satu keajaiban dunia. Sehingga berbondong-bondong manusia yang beriman dan kafir kepada Allah datang menyaksikan itu. Begitu juga dengan peninggalan Namrud di Babilonia di Irak, masih tertinggal puing-puing bangunannya, singgasananya, kisah sejarah hidupnya. Begitu juga dengan kaum Lut di Laut Mati, masih dikenang kisahnya dan masih diketahui lokasinya. Begitu juga dengan kaum-kaum yang lainnya. Berapa banyak kaum-kaum yang Allah Subhanahu wa taala telah binasakan karena dosa-dosa mereka. Yang uniknya, banyak manusia tidak mau ambil pelajaran dari itu. Sudah jelas orang yang beriman dan bertakwa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diberikan nikmat dan keselamatan. Berapa banyak orang yang durhaka dihukum dan dibinasakan. Siapapun yang mengikuti orang-orang yang beriman dan bertakwa itu, dia akan sama nasibnya. Dan siapapun yang mengikuti orang-orang yang melanggar, dia akan sama nasibnya. Di sekolah, pada saat kita mengikuti teman-teman kita yang sukses, yang juara, kita akan sama dengan mereka. Nama kita harum, kita akan dapat ijazah, bisa bekerja. Tapi kalau kita ikuti dengan anak-anak yang nakal, ikut dengan anak-anak yang nakal, yang malas, mereka dikeluarkan dari sekolah, kita juga dikeluarkan dari sekolah. Jelas akibatnya kok. Orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, efeknya jelas. Orang melakukan keburukan, efeknya jelas. Pertanyaan kecil, kenapa nggak mau menjadi orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang baik? Kenapa harus menjadi orang-orang yang membangkang dan melanggar? Peraturan-peraturan yang merupakan atau berisi ancaman-ancaman, baik itu sesama manusia kayak di perusahaan, di sekolah, di sebuah lembaga atau instansi, dan juga berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan hukuman-hukuman. Dan jelas itu pasti begitu. Ada teman kita kantor berprestasi, kita berteman sama dia dan kita ikuti langkahnya. Dia naik jabatan, kita naik jabatan. Tapi kalau ada teman-teman di kantor yang ugal-ugalan, nakal, malas masuk kerja, suka membuat nota palsu, segala macam, ketahuan, dipecat. Siapapun yang mengikuti juga akan seperti itu, sama persis. Maka ini sunnatullah dalam kehidupan. Orang yang melakukan kebaikan-kebaikan akan disukai oleh manusia, namanya harum, rezekinya dipenuhi, Tuhan juga Allah ridho dengan dia. Kenapa nggak mau jadi seperti orang-orang ini? Dan orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan kedurhakaan, mengganggu orang lain, mengambil haknya orang lain, segala macam hal, mencurilah, menipulah, menggunjing, menggibah, jelas Allah buat tidak disuka oleh manusia. Allah juga ancamkan ancaman yang berat, Allah juga tidak suka. Jadi negatifnya daripada pelanggaran atau bahasa agamanya maksiat itu tidak baik, pasti tidak baik. Maka tidak usah dilakukan. Tidak usah berzina, tidak usah riba, tidak usah mencuri, tidak usah gunjing, tidak usah semuanya. Itu Allah sampaikan hanya untuk sebagai peringatan buat kita. Ini nggak boleh ya, jangan sampai kamu lakukan. Kita ini di dunia ini teman-teman mirip seperti orang yang bertamu di rumah orang. Pemilik rumah bilang, ini kamar Anda, kalau mau nginap silahkan. Ya, ini kulkas, silahkan dimakan, misalnya ada makanannya. Ini begini dan begitu. Udah, dibatasi sampai di situ. Maaf, di wilayah sini adalah wilayah keluarga saya. Ya, ini kamar anak saya, ini kamar saya, segala macam. Tidak ada izin untuk pindah ke lokasi lain. Maka tamu yang baik, dia hanya gunakan fasilitas yang diberikan kepada dia. Selesai. Maka dia pun akan dihormati oleh pemilik rumah,
dia bisa menikmati apa yang cukup bagi dia, tapi kapan dia melanggar, pergi ke kamar sebelah, mau cari tahu isi rumah itu apa, mungkin tuan rumahnya bisa akan usir. Jangankan bertamu rumah orang, kita nginap di satu hotel saja, kita sudah sewa satu kamar, itulah yang kita miliki dalam beberapa jam. Fasilitasnya sudah jelas, ini. Ada yang tidak boleh. Kalau mau diambil maka ada bayaran, seperti minuman di kulkas misalnya. Nggak boleh pindah ke kamar sebelah. Karena kamar sebelah milik orang lain atau disewakan juga. Kalau ada orang iseng, semua kamar hotel dibuka, semuanya boleh cari tahu, apa saja, maka diusir dari hotel tersebut walaupun dia bayar. Ini semua contoh-contoh teman-teman dalam mukaddimah kita tentang masalah dampak daripada maksiat, dosa, nggak ada gunanya. Pelanggaran nggak ada gunanya, jangan dilakukan, hanya akan merusak nama kita, menyita waktu kita, ya. Membuat kita juga terhina, banyak sekali efek negatifnya. Baik saya bilang tadi sesama manusia ataupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu semua tadi apa yang kita sampaikan teman-teman, mukaddimah daripada dampak pelanggaran. Tidak ada gunanya sama sekali. Di kantor, di rumah tangga, di apa saja, termasuk hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada manfaatnya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyusun sebuah bab di sini khusus judulnya dampak negatif maksiat dan dosa, pelanggaran. Poin A-nya mudarat dosa dan kemaksiatan. Kata beliau, mari kita kembali membicarakan obat dari penyakit yang jika berkesinambungan akan menghancurkan kehidupan dunia dan akhirat seorang hamba. Termasuk perkara yang seharusnya diketahui bahwasanya dosa dan kemaksiatan pasti menimbulkan mudarat atau kerugian. Tidak mungkin tidak. Mudaratnya bagi hati sebagaimana mudarat yang ditimbulkan racun pada tubuh, yaitu memiliki tingkatan beragam. Ada kehinaan serta penyakit di dunia dan di akhirat yang tidak disebabkan oleh dosa dan kemaksiatan. Tanda tanya. Saya ulangi kembali. Kalau teman-teman kerja di kantor, tahu itu pelanggaran, kantor larang, pemilik perusahaan larang, jangan dilanggar. Tidak usah dilanggar, karena merusak nama, ya. Dan ada efek-efek ancaman. Gak apa-apa deh saya telat. Toh nanti telat kalau ditegur sama HRD baru saya minta maaf. Keliru. Ngapain rusak nama kita? Gak apa-apa deh saya lakukan ini. Toh nanti kalau saya langgar pasangan saya nanti ingatkan juga. Untuk apa? Kenapa harus buat orang lain tegur kita? Kenapa harus ditegur baru mau berubah? Kenapa gak dari awal jadi orang baik? Apa sebabnya? Untuk apa kita rusak nama kita? Untuk apa kita habiskan energi untuk memperbaiki kesalahan yang kita buat? Untuk apa? Kalau orang sudah terlanjur terjerumus beda, babnya beda lagi. Dia bertaubat, dia perbaiki dan jangan dia ulangi. Tapi kalau kita belum terjerumus, kenapa kita harus terjerumus? Kenapa harus rusak nama kita? Untuk apa teman-teman sekalian? Kenapa gak jadi orang baik saja? Kenapa harus coba dulu pelanggaran itu, baru lihat berefek gak ya? Gak ada gunanya. Balap-balap, ugal-ugalan bisa jatuh, tabrakan. Kenapa dibuat? Untuk apa? Apa nanti sudah luka, patah tulangnya, luka lututnya, ya, patah tangannya, baru mau sadar? Kenapa harus tunggu tabrakan dulu, baru berhenti? Kalau mempercepat kecepatan, memang butuh dan berakal. Orangnya tahu, oh ini memang tempatnya, memang pas, lagi kosong, lagi segala macam, ada darurat, mungkin itu pun berakal. Tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada. Orang melanggar lampu merah, dia udah tahu sebenarnya, kalau dia langgar ini bisa saja dia ditabrak dari kiri kanan, dia tidak tahu. Tapi dia coba saja, nggak apa-apa deh. Loh, kan bisa kena tabrak. Berapa banyak orang tidak sadar, dia pikir dia bisa dengan kecepatan tinggi melewati lampu merah, ternyata dari sebelah kanan ada yang tabrak dia, dari kiri ada yang tabrak dia. Dari mana dia bisa tahu? Gitu kan? Lalu untuk apa? Apa susahnya tunggu 1 menit? Tunggu 2 menit? Sabar aja tunggu sebentar. Salahnya apa? Susahnya apa gitu? Lampu merah kalau ditaruh oleh pemerintah 1 menit. 2 menit itu sudah lama sekali. 1 menit selalu saya lihat durasi 60 detik. Tapi syaitan membuat manusia itu selalu saja ingin, udah melanggar saja. Udah begini saja. Kadang-kadang ada orang lewat lampu merah saya lihat, dikelaksonin orang. Itu sudah cukup, untuk apa? Kok malu-maluin diri kita, kenapa? Dikelaksonin, akhirnya kita jadi gak enak. Sempat beberapa menit ke depan merasa terganggu, sempat emosi. Kenapa harus hinakan diri? Untuk apa? Gitu. Kenapa nggak langsung menjadi orang baik saja? Saya kadang-kadang kalau lagi jalan ada orang klakson di belakang, silakan. Kalau mau jalan duluan silakan. Kalau darurat silakan. Gitu kan? Kita berikan jalan orang. Nggak ada sesuatu yang salah, gitu kan?
Kemudian selanjutnya dikatakan, bukankah dosa dan maksiat yang menyebabkan ayah dan ibu kita, Adam dan istrinya Hawa alaihi wassalatu wassalam dikeluarkan dari surga? Negeri yang penuh dengan kelezatan, kenikmatan, keindahan, dan kegembiraan, menuju tempat yang penuh dengan penderitaan, kesedihan, dan musibah, yaitu bumi? Tanda tanya di sini. Bukankah dosa telah mengeluarkan iblis dari kerajaan langit, sekaligus menjadikannya terusir dan terlaknat? Kondisi lahir dan batin iblis pun diubah menjadi lebih buruk. Lahirnya dijadikan Allah sejelek-jelek dan seburuk-buruk rupa, sedangkan batinnya dijadikan oleh Allah lebih jelek dan lebih buruk daripada lahirnya. Ya. Ini kata sebagian ulama seperti itu ya. Pada saat Allah Subhanahu Wa Taala melaknat iblis, tadinya iblis penampakannya bagus, tapi Allah kutuk dia menjadi buruk. Gitu kan? Begitu juga dengan keimanan dia. Awalnya dia beriman, tapi karena dia maksiat, sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mau sujud yang Allah perintahkan, maka Allah ubah dia menjadi kufur. Gitu. Dan ini harus hati-hati teman-teman, jangan dicoba pelanggaran dengan Allah. Kalaupun kita melakukan, teman-teman hati-hati, dan kita harus coba tanamkan dalam diri kita, setiap saat Allah bisa hukum. Semua orang yang kena bencana, musibah, gempa, umumnya orang bilang, tidak tahu ya, tidak sangka ya. Saya kemarin datang ke satu kota, sempat ada tablik akbar di sana. Terus saya sempat tanya, bagaimana dengan bencana yang ada? Karena sekitar situ terjadi bencana beberapa waktu yang lalu. Dia bilang, Ustaz, terjadi banjir bandang, itu tidak ada yang tahu. Laut tidak apa-apa, hujan cuma pelan. Nggak ada hujan deras. Tiba-tiba dalam hitungan berapa menit saja, air naik 5-6 meter. Tenggelamlah rumah-rumah. Dan subhanallah, dalam hitungan 1 jam, air hilang. Tapi udah hancur semua nih. Masyarakat pikir sudah nggak ada apa-apa. Hari Rabu terjadi. Hari Kamis mereka jemur kasur, bersihkan rumah. Hari Jumat naik lagi banjir lebih besar daripada itu. Hancur lagi. Sampai saya ketemu sama salah satu pemimpin di wilayah itu. Saya kebetulan satu pesawat dengan beliau, dan beliau mengatakan sama saya, Ustaz, betul-betul ya, kalau datang bencana itu, tidak ada lagi fungsinya titel, nggak ada lagi fungsinya ya kedudukan, nggak ada lagi fungsinya harta. Di depan mata kita lihat harta semuanya terbawa dengan air, ya mobil, ya rumah, ya TV, ya segala macam. Dan habis ide. Kita mau pikirkan jalan keluarnya pun nggak ada idenya. Kalau lagi banjir, habis, buyar semua, secerdas apapun dia. Ini semua efek daripada kesalahan Allah perlihatkan kepada kita. Teman-teman tahu ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, guntur itu, suara gelegarnya guntur, kata Nabi SAW itu peringatan keras dari Allah di atas langit kepada penduduk bumi. Ada yang salah nih kalian nih. Jangan saya turunkan hukuman dari langit. Itu sabda Nabi SAW. Bahkan dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, satu waktu beliau ada di Kufa, di salah satu kota di Irak, terjadi gempa, ya, tapi gempa itu tidak terlalu besar. Hanya sekedar goncang, manusia sudah mulai pada takut. Beliau pun naik ke atas minbar lalu mengatakan, ketahuilah Tuhan kalian di langit sedang meminta kalian untuk bertaubat. Bertaubatlah segera. Begitu mereka bertaubat, tenang kembali keadaan. Sayang teman-teman sekalian, kita sayangkan sekali berapa banyak masyarakat kita, umat Islam, kita bicara umat kita saja deh. Gempa, banjir, selamatkan diri. Masuk ke kemah, merasa aman, maksiat lagi. Depan mata Allah selamatkan dia dari banjir. Depan mata teman-temannya, tetangganya hancur. Kok malah di tenda itu bukannya sholat, taubat, tutup aurat, baca Quran? Enggak, maksiat lagi. Kesannya cuma tinggal tunggu makan, kembali lagi ke rumahnya yang pertama, dibangun lagi rumah tersebut, dosa lagi. Seakan-akan nunggu lagi, hukum lagi di Allah. Kok begitu teman-teman sekalian? Berapa banyak orang naik mobil berdua, pergi ke diskotik malam-malam, tabrakan. Masuk rumah sakit dua-dua, temannya mati, dia masih selamat. Seminggu kemudian ke diskotik lagi. Depan matanya Allah hancurkan temannya, mati. Allah selamatkan dia supaya ambil pelajaran. Subhanallah, nggak sadar. Kok aneh benar ya? Lalu tunggu apa ini baru kemudian kita mau sadar teman-teman sekalian. Harusnya paham masalah itu. Selalu saja efek pelanggaran yang sudah menimpa orang-orang sebelum kita akan sama efeknya. Kita kerja di perusahaan yang melanggar di PHK, dikeluarkan. Kita juga begitu kalau melanggar, sama. Kenapa diikutin?
Kenapa ikutin kesalahan itu? Sudah menjadi peraturan dan kita sudah tahu orang-orang yang baik di perusahaan itu berprestasi. Kalau kita lihat yang sudah jadi manajer, jadi dirut, kalau kita dengar kisahnya dari awal, oh saya juga pegawai biasa dulu. Kisahnya diceritakan kepada pegawai yang lain, kisah suksesnya, supaya diikutin gitu loh. Abu Jahal sudah ada ceritanya kan? Dan tahu bagaimana akibat kekufurannya. Abu Bakar sudah ada ceritanya kan? Dan tahu bagaimana akibat keimanannya. Kenapa kita ikuti Abu Jahal? Kenapa enggak Abu Bakar? Kenapa harus ikutin orang-orang yang salah? Kenapa bukan orang-orang yang baik? Ada orang berumah tangga sukses, berhasil. Sama-sama saling menjalankan tugas, baik. Loh, sukses rumah tangganya sampai tua, sampai kakek nenek bersama-sama. Ada orang enggak? Baru sebulan nikah sudah cerai. Kenapa? Karena buruk ini, buruk itu. Kenapa ada contoh yang ini? Kenapa bukan yang ini? Ya. Semua cerita buruk yang sampai ke kuping kita teman-teman, jauhi, tinggalkan. Semua cerita baik kita terima. Ya. Bahkan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau duduk dalam sebuah majlis dan mereka berbicara tentang hal-hal berbau maksiat, maka tinggalkan majlis itu sampai mereka mengubah pembicaraan. Bicara saja omongan, gak usah ikut-ikutan. Kalau datang hukuman Allah di situ kena juga semuanya. Gak boleh, hati-hati. Ya. Maka jangan sampai kita terpengaruh dengan hal-hal yang buruk. Dosa dan maksiat Allah sampaikan untuk dipelajari dan dijauhi, bukan dicoba. Jangan coba, gak usah dicoba. Saya sudah kasih beberapa contoh-contoh tadi. Dan perintah agama untuk patuh, ibadah, untuk dipelajari dan dilaksanakan. Kita akan bersama-sama dengan akibat dari dua keadaan ini. Orang yang durhaka akan sama akibatnya, orang yang beriman akan sama akibatnya. Kenapa nggak jadi orang baik saja? Gitu. Lalu dikatakan oleh beliau, kedekatan iblis dengan Allah berubah menjadi jauh, rahmat menjadi laknat, keindahan menjadi kejelekan. Padahal waktu itu kalau iblis cuma sujud, selesai. Selesai, nggak mengganggu kedudukan dia. Surga yang dia bisa masuk kalau dia beriman berubah jadi neraka yang berkobar-kobar. Iman yang tadinya sudah jelas patuh kepada Allah menjadi kekufuran. Pertolongan yang Allah bisa datangkan menjadi permusuhan. Penentangan, gemah tasbih, tahlil dan pesucian menjadi gemah kekufuran. Tadinya iblis itu sebelum kasus sujud tidak mau sujud kepada Adam, orang yang beriman kepada Allah. Buktinya dia waktu pun sudah membangkang, dia masih mengatakan, wahai Tuhanku, sebagaimana engkau melaknatku, menghukumku, maka panjangkan umurku sampai hari kiamat. Kekonyolan yang luar biasa. Udah melanggar, menantang Allah. Bukannya dia melanggar, dia taubat, dia meminta kepada Allah SWT yang rahmatnya luas agar memaafkan dia, enggak. Gemah tasbih, keindahan zikrullah, tahlil, memuji Allah, la ilaha illallah, subhanallah. Dan pesucian menjadi gemah kekufuran, kesyirikan, kedustaan, dan kebejatan. Serta pakaian keimanan menjadi pakaian kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Maka terhinalah iblis di hadapan Allah, serendah-rendahnya, dan jatuhlah kedudukannya dalam pandangannya. Dalam pandangan Allah SWT. N-nya besar, kata ganti Allah. Jadi teman-teman, kalau kita melakukan satu pelanggaran, tugas kita berhenti dan perbaiki. Ada orang tidak, dia melanggar, udah deh sekalian. Ini seperti sifatnya iblis ini. Dia salah nih, dan tidak mau sujud. Kata sebagian ulama, andai saja iblis mengatakan, iya ya Allah, tadinya muncul sifatku dalam hati, tidak mau sujud sama dia, tapi aku salah. Bisakah dimaafkan? Allah bisa maafin kalau dia mau begitu. Masalahnya enggak. Kenapa kau enggak mau sujud? Saya lebih baik dari dia. Allah bilang, saya laknat kamu. Dia malah minta, ya Allah panjangkan umurku, aku akan sesatkan orang ini sama keturunannya. Makin rusak. Loh kenapa makin rusak ini? Kok makin rusak ya? Syaitan, kata ulama, menyesatkan manusia dengan pola seperti ini. Karena iblis caranya seperti itu. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, dia tadinya baik, lalu dia buat dosa. Ama syaitan dibuat supaya dosa itu tidak cukup di situ. Terus aja digerogoti sampai dia mengulanginya. Sekali zina, kamu sudah kotor, kamu sudah najis, sudah nggak diterima tobatmu. Supaya dia buat lagi. Makin banyak dia buat dosa, maka seperti iblis tadi, makin jauh dari rahmat Allah. Orang kalau sakit, ditusuk duri, tugasnya berhenti. Jangan tambah ditancap tuh duri. Orang buat dosa begitu, kena duri nih, makin ditekan sama dia, ya makin sakit lah. Cabut duri itu. Ada bekasnya, tapi sembuh. Kan gitu. Maka harus difahami bahasanya teman-teman. Kalau ada di antara kita tidak faham bahasa-bahasa seperti ini, lalu bahasa apa lagi yang akan disampaikan? Kalau peringatan Allah melalui lisan seseorang sampai pada kita dan kita sadar, itu positif. Kalau enggak datang cobaan lebih berat loh.
Kalau kita mau buat dosa, ada orang mau berzina, tiba-tiba pasangannya telepon. Peringatan dari Allah datang. Muncul rasa takut. Dimatikan sama dia handphonenya. Tetap dia mau buat. Peringatan lebih besar lagi. Allah buat tetangganya lewat. Lihat dia. Ada saja jalan. Supaya dia berhenti sebenarnya. Enggak. Makin saja. Masuk hotel. Dilihat oleh orang. Ada yang kenal. Oh bapak ini ya. Shh, diam. Ya. Kasih duit. Jangan bicara ya. Loh kok aneh ini loh. Loh peringatan-peringatan Allah datang tidak berhenti. Aneh betul. Imam Abu Hanifah rahimahullah punya kisah unik. Beliau seorang ulama besar. Saking pintarnya dia dan solehnya, sampai diberikan julukan Imam Al-A'zam. Ulama yang paling agung waktu itu di Irak. Luar biasa gitu. Apa saja ditanya hukum dijawab sama dia. Padahal Imam Abu Hanifah ini belajar agama di umur 35 tahun ke atas. Tapi serius betul belajar sampai menjadi ulama besar. Ulama madhab. Ulama madhab ini harus hafal minimal 500.000 hadis. Ya. Subhanallah, dia lagi jalan satu waktu, ada satu anak lewat di dekatnya beliau, pakai sendal kayu. Sendal kayu kan biasa agak berat dan bunyi-bunyi, ya biasa ditaruh di tempat-tempat kamar mandi supaya air tidak ya mercik kemana-mana. Biasanya seperti itulah. Dia pakai sendal kayu itu. Anak ini jalan, Imam Hanifah baik niatnya. Nah, hati-hati dengan sendalmu itu, jangan sampai kau kepleset. Niatnya baik, nasihati. Maka kata anak tersebut, jazakallahu khairan, semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Anak ini masih kecil. Dalam kisah ini dikatakan anak ini masih 9 tahun, 10 tahun, belum balik. Lalu kemudian anak itu mengatakan, siapa anda ini paman? Dia bilang, saya Abu Hanifah. Julukannya beliau. Oh, anda yang diberikan julukan Al-Imamul A'zam ya, imam yang agung. Kata Abu Hanifah dengan merendah, itu manusia, orang-orang memberikan, masyarakat berikan julukan kepada saya. Tapi bukan saya minta. Kata dia, wahai imam, kalau sendal saya yang membuat saya tergelincir, jatuh, saya hanya luka di dunia. Kata anak kecil itu, 9 tahun. Maka saya cuma sakit di dunia, dan setelah beberapa saat saya akan sembuh. Tapi hati-hati dengan kedudukan anda, wahai imam. Jangan sampai anda tergelincir dengan kedudukan anda itu, maka anda akan celaka di dunia, celaka di akhirat. Abu Hanifah seorang ulama besar, anak kecil ngomong gitu. Apa yang dia lakukan? Apakah dia mengatakan, kok anak kecil nggak ngerti? Hah? Seperti sebagian orang di antara kita kadang-kadang diingatkan oleh anaknya, ngerti apa kamu? Dengan sombong. Abu Hanifah nangis teman-teman sekalian. Menangis terisak-isak sambil memeluk anak tersebut. Dan dia bersyukur kepada Allah karena Allah sampaikan peringatan melalui lisan anak kecil supaya tambah sadar, tambah tawadhu. Begitu loh. Harusnya sadar masalahnya. Lalu dikatakan di sini, lanjutan paragrafnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kemarahan dan kemurkaan Rabb yang Maha Suci dan Maha Purna menimpa iblis, kemudian membinasakannya. Iblis menjadi pemimpin bagi setiap orang fasik dan pelaku kejahatan. Nah, ini sifat iblis dan iblis mau begitu manusia. Tadinya dia baik, tiba-tiba berubah, malah jadi pemimpin gerombolan, ya, penjahatan. Ia rela terhadap kepemimpinannya itu setelah sebelumnya menjadi seorang ahli ibadah dan hamba yang mulia. Ya, kata Ibnu Abbas, dulunya iblis adalah orang yang saleh dari kalangan jin. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari menyelisih perintahmu dan melanggar laranganmu. Hati-hati teman-teman sekalian, jangan bermain di zona-zona yang berbahaya, apalagi ada ancaman Allah. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat selalu ulang-ulangin doa ini. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hati itu dalam ketaatanmu, ya, di atas agamamu. Maka karena seringnya diucapkan, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa anda begitu luar biasa mengucapkan kalimat ini gitu? Padahal anda sudah diampuni dosa anda yang lalu, yang akan datang. Anda siapa? Seorang Nabi. Kok baca doa ini gitu? Apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, siapa yang bisa mendapatkan jaminan kalau dia bisa tidak berubah? Sementara hatinya berada di antara jari-jari Allah, ya Allah bisa ubah keadaannya. Nabi Nuh alaihissalam pada saat anaknya tenggelam di depan matanya, lalu dia mengatakan, anakku naik. Allah ceritakan dalam surah Nuh, naik ke kapal ini supaya kau selamat. Enggak ayahku, saya akan selamatkan diriku ke atas gunung. Enggak bisa, siksaannya Allah sudah depan mata, kau mau selamat kemana? Enggak mau dengar anaknya. Akhirnya Allah mengatakan, maka terhalangilah di antara keduanya dengan ombak dan tenggelamlah anaknya. Nabi Nuh alaihissalam niatnya baik. Ya Allah, anak itu bagian dari keluargaku. Dan janjimu benar, artinya pasti akan dihukum gitu. Maksudnya Nabi Nuh alaihissalam masih berharap anaknya
Dikembalikan oleh Allah SWT. Maka Allah mengatakan, sudah bukan anakmu lagi hai Nuh. Perbuatan dia, peringatan sampai ratusan tahun kau dakwahi dia. Nabi Nuh AS berdakwah di kaumnya 950 tahun dan itu satu generasi. Ratusan tahun kau nasihati dia tidak mau dengar. Maka sudah selesai, bukan keluargamu. Dan hati-hati hai Nuh, kata Allah. Inni u'iduka an takuna minal jahilin. Karena aku tidak ingin kau termasuk orang-orang yang bodoh hai Nuh. Jangan kau nggak paham ini. Anakmu itu nggak ada andilmu loh di situ. Spermamu aku yang ciptakan. Bentuk anak itu aku yang ciptakan. Jumlah helai rambutnya aku yang tentukan. Warna kulitnya, matanya, segala macam. Bukan kamu. Kamu nggak punya apa-apa di situ Nuh. Jangan kau bodoh nih. Jangan kau bantah keputusanku. Dikatakan dalam sebuah riwayat Nabi Nuh AS tidak berani angkat kepalanya ke langit 40 tahun. Gara-gara kalimat itu. Jangan sampai dikira orang bodoh. Kalau berdoa tunduk kepada Allah. Gak berani angkat kepala ke langit. Begitu orang-orang soleh teman-teman sekalian. Bukan malah orang sengaja nantang terus. Dari maksiat ke maksiat. Allah berikan kita kejenuhan. Allah berikan kita penyesalan. Allah berikan kita rasa takut, sumpah. Supaya berhenti. Bukan tambah jerumuskan diri. Ribut rumah tangga. Malah ke diskotik. Malah maksiat. Malah berzina. Na'udzubillah minasyaitonirrajim. Kenapa ini teman-teman? Kenapa nggak kembali kepada jalan Allah? Wudu, taubat, sujud, nangis kepada Allah. Umur kita terbatas. Nyesal loh nanti ini. Bapak Ibu sekalian hati-hati, nyesal di akhirat. Ingat kata-kata saya ini. Kapan Bapak Ibu tidak maksimalkan umurnya dengan ketaatan, menyesal. Berharap nanti kembali dari dunia ke dunia, berharap sujud sekali saja. Sujud sekali baru meninggal karena butuhnya dengan setengah pahala. Ngapain disia-siakan waktu? Sujud, sholat, ibadah. Gak ada waktu lagi, yang lalu-lalu berlalu sudahlah salah. Allah Subhanahu Wa Taala gerakkan Bapak Ibu hari ini datang di majelis ini. Saya pun digerakkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat ini untuk menjadi peringatan buat kita. Saya nggak pernah susun kata-kata ini loh. Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan. Beruntunglah orang yang tersentuh hatinya mengambil sebagai pelajaran. Jangan bodoh ini teman-teman sekalian. Maaf saya tidak singgung siapapun, karena banyak orang yang bodoh dalam keadaan dia. Sampai peringatan diengahkan. Sudahlah. Ini sudahlah kecelakaan loh ini. Kehancuran teman-teman, jangan. Peringatan seperti Abu Hanifah tadi, oh iya ini peringatan, jadi pelajaran, gitu loh. Selanjutnya kata beliau, bukankah dosa yang menyebabkan penduduk bumi tenggelam hingga air menutupi puncak-puncak pegunungan? Sudah banyak kisahnya berhubungan dengan masalah itu. Kisah Nabi Nuh AS itu karena maksiatnya kepada Allah, Allah tenggelamkan. Masih diulangi. Indonesia sekarang lagi diambang kehancuran loh teman-teman sekalian. Di poin ini, masalah bencana. Pindah dari daerah ke daerah, peringatan dari peringatan. Jadikan berita saja. Oh di sana terjadi ini. Yang tidak kena, oh itu kan bukan wilayah saya. Jakarta kan tidak kena. La haula wa la quwata illa billah. Pelajaran. Jangan sampai pindah ke kita. Itulah. Berhenti segera. Karena peringatan Allah sudah datang. Kata beliau, bukankah dosa pula yang mengakibatkan Allah mengirimkan angin kepada kaum Ad? Kaum Ad ini kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Masih ada tempat-tempat tinggal mereka sekarang. Ya. Hingga menjadi mayat-mayat. Mereka bertebaran di permukaan bumi. Laksana tungkul-tungkul pohon kurma yang lapuk. Tanda tanya. Angin itu menghancurkan tempat kediaman, tanaman, kebun, dan hewan ternak mereka. Sehingga menjadi pelajaran bagi umat-umat setelahnya. Sampai datangnya hari kiamat. Bukankah dosa yang menyebabkan terkirimnya suara menggelegar kepada kaum Thamud? Kaumnya Nabi Saleh. Sampai sekarang ada namanya Madain Saleh di Saudi. Ya. Bisa dikunjungi itu tempatnya. Rumah-rumah mereka yang mereka jebol gunung-gunung masih ada. Hingga memotong jantung-jantung dalam rongga tubuh mereka. Sampai akhirnya semuanya binasa. Rumah-rumah mereka sebisa. Jadi saksi bisu. Masih ada. Bukankah dosa yang menyebabkan terangkatnya desa kaum Lut. Sampai-sampai para malaikat mendengar lolongan anjing mereka. Ya. Wilayah kaum Nabi Lut ini ada di pesisir Laut Mati sekarang ya. Itu ada 9 desa yang didakwai Nabi Lut alaihissalam. Homoseksual semua. Nasihatin nggak mau dengar. Sampai akhirnya mereka menantang Nabi Lut, datangkan siksa Tuhan wahai Lut. Kami nggak mau dengar. Dan saking parahnya mereka, sampai-sampai mereka bisa melakukan homoseksual, sementara nunggu orderan makanannya di restoran mereka. Maka Allah SWT cabut negeri itu, diangkat 9 negeri itu, 9 desa itu diangkat, dan terdengar gonggongan anjing mereka. Satu negeri, lihat negeri yang sebelahnya, itu lagi diangkat semuanya. Mereka teriak-teriak histeri, tapi nggak bisa buat dibalik sama Allah. Masih ada peninggalannya sekarang di Laut Mati. Di Laut Mati datang penelitian, ada gunung-gunung terbalik. Gunung terbalik, bagian atasnya di bawah.
Masih ada penelitian cuma para ilmuwan datang, oh ini pernah terbalik, oh pernah begini. Tapi nggak ambil pelajaran. Masih aja orang ada lakukan homoseksual. Masih minta supaya diberikan peraturan-peraturan. Ya, masih nantang. Ah buktinya nggak ada yang disiksa, nggak disiksa kok orang di Indonesia. Kok aneh benar. Kalau kamu mau pergi aja ke pulau sendiri, biar kau dihantam sama Allah di sana. Jangan bawa-bawa kita, gitu kan? Nah kita sudah tahu nggak mungkin kalau datang azabnya bahaya. Masa nunggu disiksa dulu? Masa nunggu di PHK dulu baru mau baik? Kan nggak mungkin. Ya. Kata beliau, bukankah dosa yang menyebabkan terkirimnya suara, maaf saya ulangi, bukankah dosa yang menyebabkan terkirimnya suara menggelegar kepada kaum Tsamud hingga memotong jantung-jantung dalam rongga tubuh mereka sampai akhirnya semua binasa? Bukankah dosa yang menyebabkan terangkatnya desa kaum Lut sampai-sampai para malaikat sempat mendengar lolongan anjing mereka? Semuanya binasa, anjingnya, hewan-hewannya semuanya. Kemudian desa itu dibalik bersama penduduknya, atasnya menjadi bawah, hingga membinasakan semuanya. Belum lagi dengan lemparan batu-batu dari langit yang menghujani kaum Lut alaihissalam tersebut. Sejumlah hukuman dijatuhkan secara serentak kepada mereka yang belum pernah dijatuhkan kepada umat lainnya. Orang-orang yang serupa dengan mereka juga akan mendapat ganjaran yang seperti itu. Yang melakukan sama-sama akan sama. Ya. Sungguh tidaklah hal itu jauh dari orang-orang zalim. Bukankah dosa yang menyebabkan terkirimnya awan azab laksana naungan yang berlapis-lapis kepada kaum Syuaib, ya, penduduk negeri Madian, hingga saat sampai di atas kepala mereka turunlah hujan api yang menyala-nyala. Ini semua ada ceritanya dalam surah Al-Anbiya, ya. Dalam Al-Quran ada semua ceritanya nih, ya. Termasuk penduduk negeri Madian yang dipimpin oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Diingat kalau Nabi-Nabi Allah tidak mau dengar. Bukankah dosa yang menyebabkan Fir'aun dan kaumnya tenggelam dalam lautan, arwah mereka lalu dipindahkan ke neraka Jahannam, sehingga jasad-jasad mereka tenggelam ke laut, sedangkan ruh-ruh mereka terbakar di neraka? Saya subhanallah masuk ke museum tempat muminya Fir'aun itu, yang dianggap Ramsis sekian yang hidup sama Nabi Musa alaihissalam. Itu kalau kita ukur tinggi badannya tidak jauh dari kita. Apa yang dia sombongkan selama ini? Allah kekalkan jasadnya. Sampai ada jemaah saya bilang, Ustaz ini Fir'aun itu. Saya bilang, iya ini dia. Sekarang cuma tinggal mumi, tulangnya, dagingnya semua mengerucut, pas jadi kenangan agar manusia lihat. Ada orang cuma bilang, oh ini ya muminya, pergi. Gak ambil pelajaran. Loh ini loh Allah binasakan ngaku Tuhan dulu. Ujung-ujungnya habis. Di dalam museum itu ada banyak peti-peti kematian, singgasananya, cuma jadi kenangan. Oh ini dulu singgasananya, oh itu dulu tongkatnya, oh itu dulu tempat duduknya, oh ini ranjangnya, oh ini dulu tempat perhiasan istrinya. Kenapa kok cuma cerita ya? Bukan cerita ini fakta yang harus ambil pelajaran, jangan ikuti langkahnya Fir'aun. Ya. Bukankah dosa yang menyebabkan terbenamnya Qarun beserta harta tempat tinggal dan keluarganya? Yang kita biasa bilang harta karun, ini pengikut Nabi Musa alaihissalam. Ya, itu Allah SWT tenggelamkan. Istananya dulu besar, berisi semuanya emas. Gitu. Dan Allah gambarkan dalam Al-Quran Qarun ini saking kayahnya, ya, sampai-sampai teman-teman sekalian, Qarun itu digambarkan dalam Al-Quran untuk membuka gudangnya. Allah gambarkan kunci gudangnya, bukan lagi Allah gambarkan harta di dalam, supaya kita tahu bagaimana besarnya gudang itu. Jadi gudang itu ada punya pintu gerbang besar dan ada kuncinya. Kuncinya itu harus diangkat 10 orang laki-laki perkasa. Kuncinya saja. Kita biasa pakai kunci kecil kan. Ini kuncinya diangkat 10 orang. Saking kayahnya. Tapi subhanallah diingatkan. Nabi Musa AS kirim orang. Hai Qarun, sadar. Nabi Musa mengingatkan kau bertakwa kepada Allah. Dulu kau orang miskin. Orang miskin dulunya. Selalu Nabi Musa lewat, doakan dia. Sampai dia bilang, hai Nabi Allah, mintalah supaya saya diberikan kaya sama Allah. Allah kasih dia ilmu sedikit dalam emas. Mulailah dia bisa ngelola emas dan segala. Sampai dia jadi kaya raya. Loh, setelah kaya raya, malah dukung Fir'aun. Malah dia bersatu sama pasukan Fir'aun untuk menyerang Musa AS. Hai Nabi Musa AS doakan kehancuran. Subhanallah, waktu itu istananya, itu dikatakan menyaingi istananya Fir'aun. Fir'aun istananya itu besar-besar. Qarun bisa menyaingi karena kayahnya. Dan kalau dia lewat emas semuanya. Sampai pengawal-pengawal yang mikul dia. Zaman dulu kan masih belum ada ya kendaraan kayak kita sekarang. Dipikul. Semuanya itu. Tempat dia duduk emas. Ya, baju-baju emas. Baju pengawalnya semua emas. Sampai kalau dia lewat orang cemburu lihat. Gitu. Subhanallah depan mata mereka. Allah buat goncangan terjadi gempa. Yang rubuh hanya rumahnya Qarun. Yang lain tidak ada. Orang saksikan semua. Rubuh pelan-pelan. Hancur semuanya.
tenggelam dengan emas-emasnya semua. Dan Nabi Musa AS mengatakan, ambillah pelajaran wahai Bani Israel. Lihat nih bagaimana Allah tenggelamkan. Nah, sebelumnya malam harinya itu Qarun sempat minum, pesta-pesta di rumahnya. Diingatkan oleh orang-orang, bantulah orang susah. Musa AS memerintahkan keluarkan zakat. Gak mau tahu. Tenggelamkan sama Allah. Lalu Nabi Musa AS mengatakan, mulai sekarang setelah tenggelam Qarun sampai hari kiamat tidak akan pernah ada yang menemukan lagi istananya. Allah tenggelamkan ke dalam bumi yang tidak ada yang bisa tahu. Ada sebagian Bani Israel sempat mau gali-gali di situ. Tahu istananya di situ. Lewat orang-orang beriman di antara mereka para ulamanya. Mau ngapain? Mau coba cari hartanya Qarun. Banyak emasnya. Kata mereka para ulamanya Bani Israel waktu itu, ketahuilah Nabiullah Musa sudah mengingatkan kalau tidak akan pernah ada yang menemukan sampai hari kiamat. Baru mereka tinggalkan. Tapi tinggal cerita. Ya. Beruntunglah orang yang ambil pelajaran dari semua itu. Kata beliau, bukankah yang membinasakan generasi-generasi yang datang setelah Nabi Nuh alaihissalam, yakni dengan berbagai hukuman hingga menghancurkan mereka sedahsyat-dahsyatnya. Ya. Nabi Nuh alaihissalam itu sampai sekarang orang-orang barat buatkan film. Hampir satu dunia tahu. Walaupun rekayasa cerita gitu kan. Maksudnya dibuatlah rekayasa, ada yang selamat segala macam. Tapi subhanallah mereka mau mengenang kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Orang jadi tahu tentang kisah Nabi Nuh. Bukankah, kata beliau, dosa yang membuat seluruh kaum Yasin dari awal hingga akhirnya binasa dengan suara yang menggelegarkan? Ya. Maksudnya ini kaum-kaum, ada kaum-kaum yang Allah binasakan sebelumnya. Bukankah dosa yang menyebabkan diutusnya satu kaum yang kekuatan besar kepada Bani Israel? Kaum itu merajalela di kampung-kampung, membunuh para laki-laki, memperbudak anak-anak dan para wanita, membakar rumah-rumah serta merampas harta benda. Kemudian mereka diutus sekali lagi untuk memusnahkan segala sesuatu semampu mereka dan membinasakan apa saja yang mereka kuasai sehancur-hancurnya. Maksudnya Bani Israel pernah beriman. Tapi mereka karena kufur diingatkan oleh orang-orang soleh dan mereka tidak mau dengar. Maka Allah datangkan kaum ya, yang menyiksa mereka. Seperti datangnya Fir'aun. Maka wanita mereka dihinakan, anak-anak mereka dibunuh, mereka diperbudak. Dulunya tidak. Bani Israel ini sebelum diperbudak oleh Fir'aun, dulunya tokoh-tokoh masyarakat di Mesir. Orang-orang kaya. Ya. Tetapi mereka kufur kepada Allah SWT, Allah utus orang-orang yang menghinakan dia. Tidak ada teman-teman orang yang beriman, baik dia pribadi dan keluarganya, ataupun lingkungan lebih luas lagi misalnya di negaranya, kecuali Allah selamatkan. Pasti. Saya sudah bacakan ayatnya tadi itu ya. Kalau seandainya penduduk-penduduk negeri itu beriman, bertakwa, patuh, kami akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit. Lalu dikatakan, bukankah dosa yang menyebabkan Bani Israel ditimpa berbagai macam hukuman, terkadang dengan pembunuhan, perbudakan, hancurnya negeri, hadirnya para raja yang zalim, mengubah mereka menjadi kera dan babi, sampai akhirnya Allah yang maha berkah dan maha tinggi bersumpah dalam surah Al-A'raf 167, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al adzab. Bahwasanya sungguh dia Allah akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka, orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Karena orang-orang Yahudi ini sudah berapa kali Allah binasakan mereka, Allah siksa mereka. Yang paling masyhur kisahnya diperbudak oleh Fir'aun dan pengikutnya ya. Sampai kalau ada Bani Israel lewat, siapapun orang Mesir waktu itu suku Kipti, sukunya Fir'aun, mau tendang, mau pukul, mau ambil hartanya, mau perkosa perempuannya, bebas, gak kena hukum. Terhina betul mereka. Tapi subhanallah Allah selamatkan dengan datangnya Musa, disuruh beriman. Begitu Allah selamatkan mereka, Fir'aun ditenggelamkan, baru nyebrang Laut Merah, sudah langsung protes, baru selamat. Ada di situ orang lagi sembah berhala, mereka mengatakan, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan kami Tuhan-Tuhan seperti orang-orang itu punya Tuhan. Baru Allah selamatkan mereka, mereka sudah minta begitu. Kemudian sampai lagi, protes, minta makanan, minta ini, minta itu pada Musa, masih dipenuhi, tapi kufur. Sampai gunung Tur, dalam Al-Quran diceritakan Allah angkat, lalu Allah ancam mereka. Kalau mereka tidak taubat, dihantamkan dengan gunung Tur. Gunung Tur ada sekarang, masih ada. Ya. Yang Allah sebutkan, Wat-Tur, wa kitabin mastur, surat khusus At-Tur. Itu ada Bani Israel pernah diangkatkan gunung itu, mau dihancurin kepada mereka. Di zaman Musa AS, karena kufurnya. Baru mereka, tobat, kami nggak mau lagi Musa. Berapa waktu kemudian? Kufur lagi. Maka sekalian Allah turunkan dari firman-Nya. Ya, sampai sekarang Yahudi seperti itu. Terus saja. Tahu kebenaran tapi tidak mau beriman. Ya. Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka sampai mengatakan, hai Yahud, bertakwa kepada Allah. Kalian tahu aku adalah Nabi. Ciri-ciriku dalam Taurat ada. Kenapa nggak mau beriman? Enggak, kau bukan dari Bani Israel. Bohong, gitu kan? Dusta.
Sampai masuk Islamnya Sofia radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Waktu dia masuk Islam ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kau tiba-tiba masuk Islam? Betul jadi tawanan perang. Nabi SAW tawarkan, kalau kau masuk Islam, saya akan nikahi kamu, kamu bebas dari keterbudakan. Tapi ditanya, kenapa kau masuk Islam? Dia bilang, ayah saya Huyai bin Akhtab. Dan paman saya, kalau tidak salah Amr bin Akhtab namanya. Ya. Dua-duanya pendeta Yahudi. Mereka rupanya pernah, kalau setiap kali datang ke dalam rumah, pasti mencium aku. Dan mereka sangat sayang sama aku, aku masih kecil, kata Sofia. Satu waktu, Abdullah bin Salam, ada satu pendeta Yahudi masuk Islam. Dia tanya kepada Nabi SAW beberapa pertanyaan, lalu Nabi jawab. Dia bilang, Anda Nabi. Lalu dia syahadat, masuk Islam orang ini, mulia. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi ini kaum pengkhianat. Gitu kan. Apa yang Anda sampaikan, kalau Anda mengatakan berimanlah segala macam, dia tidak mau dengar, mereka tidak mau dengar. Walaupun mereka tahu kebenaran. Gitu. Maka jangan sampaikan keislamanku, tapi panggil pendeta-pendeta mereka. Lalu tes mereka di depan Anda. Nanti baru panggil saya keluar. Saya akan membenarkan agama Anda ini. Jebak mereka. Maka Nabi SAW undanglah. Dan di antara yang hadir ini, ayahnya Sofia dan tak pamannya. Yang merupakan pemimpin orang-orang Yahudi. Datang ke masjid. Nabi SAW, lalu Nabi SAW mengatakan, hai Yahudi, bertakwalah kepada Allah, masuk Islamlah, kalian tahu saya Nabi, ada dalam Taurat, apalah segala macam disampaikan. Enggak, kami enggak mau. Baik, Nabi bilang, bagaimana menurut kalian tentang Abdullah bin Salam? Oh, dia adalah pendeta kami, anak daripada pendeta kami, ulama kami itu, tokoh masyarakat kami. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau dia masuk Islam? Enggak mungkin, mustahil, kata orang Yahudi. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, keluarlah. Abdullah bin Salam keluar dari satu ruangan di masjid. Mengatakan, hai Yahudi, bertakwa kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Langsung orang Yahudi balik. Apa mereka bilang? Dia orang paling bodoh di antara kami. Dia anak orang bodoh di antara kami. Tadi baru puji, sekarang sudah dibalik. Ini sifatnya orang Yahudi. Nah, baru ngaku tadi, sekarang dibalik. Nah, maka subhanallah, dengan itu, mereka akhirnya keluar dari masjid. Kata Sofia, mereka pulang ke rumah. Baru kali pertama itu mereka enggak menciumku. Lalu sibuklah berbicara antara ayahku sama paman. Ayahku mengatakan kepada pamanku, apakah benar dia yang disebutkan dalam Taurat? Kata pamanku, dua-duanya pendeta ini. Iya, dialah orangnya. Apa kau yakin ciri-cirinya semua benar? Dia bilang iya. Lalu kata ayahku Huyai bin Akhtab kepada pamanku, dua-duanya pendeta. Apa keputusanmu? Lalu kata pamanku, aku telah ambil keputusan tidak akan beriman kepadanya selamanya. Loh kok bodoh benar gitu. Tahu kebenaran tapi nggak mau gitu. Maka adiknya Huyai mengatakan, saya juga sama dengan kamu. Aneh, subhanallah. Pasti masuk neraka tapi tetap begitu. Ya. Maka karena itu Allah SWT utus kepada mereka siksaan. Ya. Mereka sudah tahu sekarang teman-teman. Orang-orang Yahudi kalau ditanya, saya waktu ke Palestina itu hari, ada satu kuburan di Bukit Zaitun. Itu kuburan paling mahal di Israel. Tentu Palestina. Ya. Tapi mereka sekarang anggap itu Israel. Paling mahal. Jadi antara Masjid Aqsa dengan gunung Bukit Zaitun ada kuburan di situ. Saya tanya orang-orang di situ, orang Palestina, ini kuburan siapa? Kok Yahudi? Ini kuburan paling mahal. Kok paling mahal? Kenapa? Karena mereka tahu nanti terakhir Dajjal dan mereka orang Yahudi akan dibunuh di sini oleh umat Islam. Jadi gara-gara itu beli kuburan di situ. Ini luar biasa gobloknya ini. Bodoh benar gitu saya. Subhanallah tuh saya berpikir, kok ada orang jelas-jelas mau dibunuh sama umat Islam, nanti akan masuk neraka. Kok malah berlomba-lomba beli di situ? Kuasa Allah SWT. Kejahilan yang luar biasa gitu. Imam Ahmad berkata rahimahullah, dalam kitab Az-Zuhd dengan sanad yang sahih, kami diberitahukan Al-Walid bin Muslim, kami diberitahu oleh Safwan bin Amr, aku diberitahu oleh Abdurrahman bin Jubair bin Nufair dari ayahnya, dia menuturkan, saat Ciprus ditaklukkan, penduduknya tercerai dan bernangis atau bertangisan. Ketika itu aku melihat Abu Darda duduk menangis seorang diri. Aku pun seraya bertanya, hai Abu Darda, apa yang menyebabkanmu menangis? Padahal hari ini Allah muliakan Islam dan pemeluknya ini. Maksudnya Ciprus itu daerah orang kafir dikuasai oleh umat Islam. Orang-orang kafir pada nangis karena negara mereka ditaklukan umat Islam. Tapi ada sahabat Nabi Abu Darda juga ikut nangis waktu itu. Kok kenapa nangis? Padahal ini kemuliaan, kemenangan. Beliau menjawab, celakalah kamu hai Jubair kalau kau tidak faham. Betapa hinanya manusia di hadapan Allah Ta'ala tak kala mereka mengabaikan perintahnya. Mereka adalah umat yang kuat, tangguh, perkasa, serta memiliki kerajaan. Namun ketika mengabaikan perintah Allah, mereka menjadi seperti yang kamu lihat sekarang. Artinya Abu Darda nangis bukan karena
ya Siprus ini berhasil dikuasai umat Islam dan tidak bersyukur sama Allah, bukan. Tapi dia berpikir bagaimana Allah hinakan kerajaan Siprus itu besar sekali. Kerajaan yang besar, mereka punya peradaban, istana-istananya besar, ya sampai sekarang terkenal negeri itu ya. Yang jelas pada saat itu Allah SWT hinakan dengan pasukan umat Islam kecil. Hanya karena mereka tidak mau beriman. Karena sebelum diperangi, sempat ditawarkan masuk Islam ya. Mereka nolak. Bayar jizyah ya upeti, nggak menolak. Minta perang, ya sudah perang. Rangka pasukannya kuat. Maka Allah hinakan mereka. Berapa banyak kesatria-kesatria yang berotot, mati terbunuh. Disusun jenazahnya. Berapa banyak wanita yang menangis, anak kecil yang menangis. Rumah-rumah mereka jadi harta rampasan perang kaum muslimin. Hanya karena nggak mau beriman kepada Allah. Abu Darda nangis lihat bagaimana Allah mudahnya menghancurkan satu negeri. Dan bukan mustahil kena kita juga itu. Walaupun itu umat Islam. Ali bin Ja'ad menuturkan, kami diberitahukan oleh Syu'bah dari Amr bin Murrah, dia berkata, aku mendengar Abul Bukhturi berkata, aku diberitahu oleh salah seorang yang pernah mendengar sabda Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, la yahlikan nasu hatta yu'ziru min anfusihim. Manusia tidak akan binasa hingga diri mereka banyak berbuat dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, diriwayatkan atau disebutkan dalam Aunul Ma'bud ya. Ini disebutkan oleh Imam Tirmidzi. Dan hadis ini disahihkan oleh para ulama. Artinya hadis ini menjelaskan semua kebinasaan, kesedihan, ya, sumpah, permasalahan yang dihadapi itu karena dosa yang mereka lakukan, baik secara individu ataupun umumnya yang merata menimpa seluruh masyarakat. Disebutkan juga dalam Musnad Imam Ahmad. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad di jilid 4 halaman 204 dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, jika tampak jelas berbagai kemaksiatan pada umatku, ya, kalau ada yang bilang kita kan umat Islam, masa kita dihukum? Kenapa kok negeri Islam ini, Indonesia masih Islam tapi banyak banjir, banyak tsunami, itu jadi longsor. Kok bisa kita umat Islam? Perhatikan Nabi bilang, kalau atau jika tampak jelas berbagai kemaksiatan pada umatku, kita umat Islam, maka Allah akan menyamaratakan azab dari sisinya, N-nya besar dari Allah, kepada mereka semuanya. Kemudian aku bertanya, bukankah ada orang-orang saleh di antara mereka? Maka Nabi SAW menjawab, benar. Lantas aku melanjutkan, apa yang terjadi pada mereka? Maka beliau SAW menjelaskan, saat itu mereka juga ditimpa bencana seperti halnya yang lain. Tapi mereka akan mendapatkan ampunan dan keridhaan Allah. Ya, sebagian ulama mengatakan, andai saja terjadi atau ada kemungkaran di satu lokasi, dan lokasi itu kita ada di situ. Ya. Supaya teman-teman kita nggak kena azab yang merata, nggak kena juga gempa, tsunami, segala macam, satu kata kuncinya. Amr ma'ruf nahi mungkar. Luruskan kesalahan itu, ini nggak boleh, Allah larang, walaupun kita sendiri. Luruskan itu. Setelah itu, kita serahkan kepada Allah SWT. Pasti kalau azab Allah mau datang, kita diselamatkan. Sebagaimana Allah selamatkan Nabi Lut dengan orang-orang beriman, Nabi Nuh dengan orang-orang beriman, Nabi Musa dengan orang-orang beriman. Banyak. Semuanya Allah SWT selamatkan. Dan dalam hadis Bukhari, disebutkan kata Nabi SAW, Allah mengutus Jibril ke satu negeri untuk menghancurkan negeri itu. Entah negeri itu di mana. Nabi tidak sebutkan juga sallallahu alaihi wasallam. Beliau cuma mengatakan negeri itu Allah akan hancurkan. Lalu Allah bilang kepada Jibril, hancurkan. Begitu mau dihancurkan, Jibril mengatakan, ya Allah, di negeri itu ada hambamu fulan, ada satu orang soleh di situ. Kata Allah SWT, mulai siksaan dari dia. Dia duluan yang kau siksa, baru yang lainnya. Kenapa? Yang Jibril mengatakan, kenapa ya Tuhan? Kata Allah SWT, karena dia tidak pernah menyuruh kepada kebaikan, ma'ruf, dan tidak pernah melarang dari kemungkaran. Dia mau masuk surga sendiri. Biarin aja, terserah kamu masuk neraka deh, saya nggak mau tahu, nggak bisa. Harus kita luruskan itu. Tidak boleh. Dan ingat hadis yang saya pernah sampaikan, saya ulangi lagi, kata Nabi SAW, perumpamaan kalian dengan orang-orang yang berbuat kemungkaran seperti satu kaum yang ada di atas kapal, sama-sama di lautan. Yang berbuat kemungkaran ada di dak kapal, sementara kalian ada di atas kapal. Setiap kali pelaku pelanggaran ini mau mengambil air, mereka harus naik ke atas, melewati kalian. Misal kita di perusahaan, ini contoh saja, kita di perusahaan, kita selalu saja, kalau waktu sholat ya, sholat yuk, sholat. Ada yang mau mencuri, nggak boleh loh, haram. Kita selalu ingatkan. Itu akan menjadi duri yang mengganggu bagi pelaku maksiat. Nabi SAW berikan gambaran mereka ada di dak kapal, karena mereka jauh dari Allah. Allah kan ada di langit. Kemudian
Kalian ada di atas dak kapal, kalian di atas. Setiap kali mereka mau ambil air lewat depan kalian, mereka merasa risih. Pelaku maksiat merasa terganggu. Dan, oh lewati kita ini ada orang soleh, malu, gitu kan? Maka mereka sepakat para ahli maksiat ini, bagaimana kalau kita bolong saja kapal dari bawah, buat lubang supaya kita nggak lewatin lagi orang-orang soleh itu. Apa kata Nabi SAW? Kalau kalian izinkan mereka menjebol itu, tenggelamlah kalian semua. Jangan diamkan, tetap nggak boleh. Bahkan kata Nabi SAW, kalian harus menarik tangan orang-orang yang berbuat kemungkaran dengan paksa, atau Allah akan menghancurkan kalian semuanya. Gak bisa kita diam. Dan Allah SWT sudah meringankan buat kita melalui Nabi Muhammad SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Sampai lihat kemungkaran dia ubah dengan tangannya. Dia punya power, pemerintah misalnya, pada masyarakat, suami pada istri, orang tua pada anak, punya power. Pemilik perusahaan dan pegawai nggak bisa, harus pakai hijab semua. Nggak bisa, sholat harus berhenti. Dia gunakan powernya. Dia nggak bisa, kata Nabi SAW, fabilisani, dengan lisan. Jangan loh, nggak boleh. Udah cukup, kita selamat loh dengan itu. Dengan itu kita sudah selamat. Datang hukuman buat mereka, kita selamat. Kalau tidak bisa pun, kata Nabi SAW, fa'in lam yastati' fabi qalbi. Kalau dia tidak bisa dengan hatinya, wadzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemah iman. Nggak ada orang yang tidak bisa dengan hatinya. Ya Allah berikan hidayah. Itu aja sudah cukup menyelamatkan kita. Tapi kalau kita tidak lakukan, maka binasalah kita bersama dengan mereka. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, kalau orang tidak amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia akan ikut binasa dengan orang-orang yang dihukum dari kaumnya. Nanti Allah bangkitkan sesuai dengan amalnya masing-masing. Tapi kena dulu, kena siksaan di situ. Subhanallah, Allah kalau mau selamatkan, tiba-tiba kita punya satu niat ke satu kota. Kita begitu pergi, gempa terjadi di sana. Selamat, kita nggak kena. Dan itu kuncinya karena kita mengingatkan pada kebaikan. Teman-teman bapak-bapak sini kalau pergi ke masjid, lewat depan masjid, ada bapak-bapak yang jual gorengan, jual bakso, kadang-kadang parkir, cuma istirahat depan masjid. Apa susahnya bilang, Pak, sholat? Apa susahnya? Ucapin itu. Mau ke masjid, tetangga lewat, Assalamualaikum Pak, sholat yuk. Apa susahnya? Gak ada susahnya. Ya. Kenapa nggak ingatkan mereka? Dapat pahala, dan kalau datang hukuman, kita juga selamat. Tinggal di satu komplek 15 rumah. Ada 4 rumah, 5 rumah ahli maksiat. Ingatkan. Bicara sama RT. Kita sama-sama nasihati. Kalau mereka seorang muslim, sampaikan. Kalau mereka bukan muslim, sampaikan ini komunitas masyarakat tidak suka dengan musik yang keras, tidak suka dengan nasihat. Kalau datang pencuri di situ, perampok, yang kena cuma mereka, kita nggak kena nanti. Tapi kalau kita diam saja, satu kompleks semuanya kena. Satu kebakaran semua. Padam listrik semuanya kena. Kena semua merata. Untuk apa kita kena azab bersama dengan mereka? Gak usah. Ya. Tercantum dalam Marasil Al-Hasan yang disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi dalam Takhrij Al-Ihya di jilid 2 halaman 150. Dan hadis ini dinyatakan oleh umumnya ulama, dikatakan dia sanadnya lemah, tetapi ada yang menyebutkan atau mengangkat hadis ini sebagai penguat. Bahwasanya beliau Nabi SAW bersabda, la tazalu hadhil ummatu tahta yadillahi wa fi kanafaihi ma lam yumali'u qurra'uha umara'aha wa ma lam yuzakki sulaha'uha fujjaraha wa ma lam yuhin khiyaraha ashraruha fa idza hum fa'alu dhalika rafa'allahu yadahu anhum thumma sallata alaihim jababirahum atau jababiratahum fasamuhum su'al adab thumma darabahumullahu bil faqati wal faqr. Umat ini kata Nabi SAW, umat Islam kita, justru kita kena hukuman-hukuman ini karena tahu tapi nggak mau dilakukan perintah, tahu pelanggaran tapi dilanggar. Umat ini selalu berada di bawah tangan Allah dan perlindungannya selama para qari atau pembaca Al-Quran mereka tidak menjadi kaki tangan penguasa, maksudnya mendukung kezaliman. Kalau mereka dukung kebaikan boleh. Orang-orang soleh tidak merekomendasikan orang-orang durhaka. Biasanya ada orang mau menikah, orangnya fasik. Ditanyalah seorang imam masjid atau seorang alim, itu bagaimana? Oh nggak apa-apa, nikahkan saja. Padahal dia buruk, nggak boleh. Setahu saya nggak boleh itu karena ini dan begitu. Kita sampaikan baik-baik. Nggak boleh rekomendasikan orang durhaka. Dan orang-orang jahat tidak menghina orang-orang yang taat. Kalau sampai pada tingkat ada orang maksiat, ngolok-ngolok orang saleh,
Oh ke masjid kesian ya, apalah diolok-olok. Kalau itu terjadi berbahaya. Jika mereka melakukan hal tersebut, orang-orang durhakanya, orang jahatnya menghina-hina orang saleh, atau orang saleh justru merekomendasikan orang jahat, durhaka, atau ada banyak baca Al-Quran, para ulama menjadi kaki tangan penguasa dalam kezaliman. Jika mereka melakukan hal tersebut, niscaya Allah akan mengangkat tangannya, N-nya besar kata ganti Allah, dari mereka, maksudnya pelindungannya. Lantas dia, D-nya besar kata ganti Allah, menjadikan orang-orang zalim sebagai penguasa, yang kemudian menyiksa mereka dengan siksaan yang buruk, hingga akhirnya mereka ditimpa kefakiran dan kemiskinan. Subhanallah, pernah terjadi, ada orang-orang yang datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di zaman khilafahnya beliau. Kan terjadi perang antara umat Islam di beberapa titik ya. Datang ke sebagian orang mengatakan, wahai Amir Mukminin, kenapa apa yang terjadi pada anda sekarang ini tidak terjadi di zaman Abu Bakar sama Umar? Zaman Abu Bakar sama Umar, zaman kejayaan. Zamannya Umar luar biasa, jihad sana sini, umat Islam saling mencintai. Kok kenapa terjadi pada anda yang tidak terjadi pada mereka? Maka kata Ali bin Abi Thalib jawaban yang mulia. Dia mengatakan apa? Dulu yang jadi masyarakatnya Abu Bakar sama Umar orang seperti saya dan sahabat-sahabat Nabi. Sekarang saya jadi pemimpin, masyarakatnya seperti kamu ini. Maka terjadilah semua ini. Bencana-bencana teman-teman, termasuk munculnya penguasa zalim, itu dari kita. Kalau kita benahi diri, baik. Bahkan kata Nabi SAW, kalau tersebar kerusakan di tengah-tengah masyarakat merata, Allah berikan mereka pemimpin yang zalim. Sekalian dipimpin oleh orang buruk. Kapan kita baik semuanya, maka baik juga pemimpinnya. Itu sudah sunnatullah. Perbaiki diri kita. Seperti itu. Ya. Di dalam hadis yang lain, dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan, di jilid 5 halaman 277, ini juga disebutkan oleh Ibnu Majah di nomor 4022, Al-Hakim dalam Mustadrak jilid 1 halaman 493, Ibnu Abi Syaibah di jilid 10 halaman 442, At-Tahawi juga menyebutkan dalam kitab Al-Mushkil, Al-Baghawi menyebutkan dalam Syarah Sunnah. Ya. Ini semua mereka merawi hadis ini dari Thauban radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibu. Sesungguhnya seseorang itu benar-benar terhalangi dari rezeki karena dosa yang dilakukannya. Hadis ini maksudnya adalah selain daripada ancaman-ancaman bencana, cobaan, segala macam akan menimpa seseorang, plus lagi rezekinya akan ditahan oleh Allah SWT. Ditahan anaknya, tidak mendapat anak, tidak dapat pasangan, tidak bisa maju usahanya, selalu ribut rumah tangganya, banyak masalahnya. Kalau itu terjadi teman-teman, muhasabah. Bayangkan para salafus saleh, sahabat dan para tabi'in ridwanullahi alaihim, itu kalau jalan kakinya kesentuh batu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dosa apa ini? Kesentuh batu kakinya. Begitu. Kita mau ditimpa batu, mau dicaci maki orang, tidak ada masalah. Kesannya nggak ada dosanya. Sampai sebagian mereka mengatakan, aku tahu aku punya dosa pada saat aku melihat perubahan sikap dari pasanganku, dari tungganganku, bahkan tikus yang masuk ke dalam rumahku. Berapa banyak orang yang dari kita tikus di rumahnya banyak? Tidak ada. Tidak dipedulikan sama dia. Nggak penting bagi dia. Gitu kan? Bahkan makan tikus di sebelahnya. Gitu kan? Tidak jadi muhasabah. Ya, jangan bilang karena lingkungan kita kotor. Nah, kalau dalam teori syar'i, dosamu ada. Itu. Rumah yang dipenuhi dengan ketaatan, rumah salafus saleh itu dari tanah liat. Nggak ada tikusnya. Dan mereka jadikan muhasabah. Kalau ada tikus, ada dosanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ciri Nabi Daud alaihissalam terkenal dengan kesolehannya. Sampai kata Nabi SAW, sebaik-baik puasa-puasanya Daud, sebaik-baik sholat malam sholatnya Daud. Daud tidak makan kecuali dari amal tangannya. Salehnya luar biasa. Apa saja. Sampai kalau dia merasa panas, tidak ada angin yang menerpa dia, langsung ruku kepada Allah. Astaghfirullah ya atubu ilaih. Seperti ada nikmat yang hilang. Begitu pekahnya itu. Begitu pekahnya. Jadi kalau teman-teman yakin, kalau kita bertakwa kepada Allah, nikmat Allah melimpah, kesehatan iya, mata iya, segala macam. Coba renungi teman-teman, kalau betul teteskan air mata, ternyata nikmatnya Allah besar. Syukur kepada Allah SWT. Dalam hadis yang lain disebutkan juga masih sama dari Thauban. Tadi Thauban radhiyallahu anhu sahabat Nabi dan dia adalah maula Rasulullah SAW. Dia mantan budak Nabi yang dibebaskan.
Dia juga mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, yushiku an tatada'a alaikumul umama min kulli ufuq kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Qulna ya Rasulullah, amin killatin bina yawma idin. Qala antum yawma idin kathir walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail tunza'ul mahabatu min qulubi aduwikum wa yuj'alu fi qulubikumul wahan. Qalu wa mal wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatil maut. Hampir-hampir umat-umat lain menyerbu kalian dari berbagai penjuru. Seperti halnya orang-orang yang kelaparan menyerbu piring besar berisi makanan. Kami bertanya, apakah jumlah kami sedikit pada saat itu ya Rasulullah? Dari Nabi SAW mengatakan nanti akan datang satu zaman kalian umat Islam dikeroyoki oleh orang-orang. Sampai diperebutkan harta kalian, diperebutkan segala macam kedudukan kalian. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, waktu itu jumlah kami sedikit. Kenapa para sahabat tanya begini? Karena di zaman Nabi SAW jumlah mereka sedikit, tapi musuh-musuh pada takut. Dulu umat Islam cuma di Madinah. Madinah kota kecil, sampai sekarang pun masih kota kecil, gitu kan. Tapi subhanallah musuh takut. Lalu kata Nabi SAW, tidak. Pada waktu itu justru jumlah kalian sangat banyak. Kayak kita sekarang. Umat Islam mayoritas umat manusia di muka bumi. Tapi kalian seperti buih yang mengikuti aliran air. Pernah lihat buih ya? Kayak busa. Kalau air asin di laut, maka dia terbawa dengan ombak. Enggak ada kekuatannya. Jumlah kalian banyak tapi kalian seperti buih yang mengikuti aliran air. Rasa gentar dicabut oleh Allah dari hati musuh-musuh kalian. Dan hati kalian ditimpa wahan. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan wahan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, cinta dunia dan benci kematian. Kalian sudah ada, gak ada lagi berpikir akhirat. Setiap ketemu orang yang dijadikan target, saya dapat manfaat apa dari orang ini? Bukan saya dapat pahala apa yang saya bisa bantukan di balik sistem kapitalis yang ada di otaknya. Setiap berteman sama orang, dapat apa saya dari orang ini? Kalau tidak dapat ditinggalkan. Gak ada lagi ukhuwah. Gak ada lagi berkorban, ithar, mendahulukan orang lain yang dipuji-puji dalam Al-Quran. Gak ada lagi. Pada umat Islam dianjurkan begitu ketemu orang, pahala apa yang saya dapat dari orang ini? Apa yang bisa saya bantukan? Gak ada balasan, gak ada pamrih. Karena mengejar pahala dari orang-orang. Tapi itu terbalik semuanya, subhanallah. Maka kalau sudah masuk cinta dunia berlebihan dan benci kematian, sebagian ulama mengatakan benci jihad, tidak mau membela agama. Tapi di sini lafadznya adalah membenci kematian. Maka pada saat itu Allah akan cabut rasa segan dari musuh-musuh kalian. Lihat ya bagaimana umat Islam dibantai di Myanmar ya. Saya lihat cuplikan, gak masuk di akal saya ada manusia seperti itu. Dipenggal lehernya, diperkosa, dipotong kakinya, luar biasa, dibakar. Lebih parah lagi, dagingnya dicopot-copotin, dimakan. Ini manusia dari mana orang-orang itu? Sama sukunya, sama wilayahnya gitu kan, hanya karena mereka umat Islam. Tapi tidak ada umat Islam maksimal bicara, nggak boleh tuh Myanmar gini-gini. Ini kalau di zaman Nabi, zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sudah selesai, pasukan udah menghilangkan tuh Myanmar, gitu kan. Sudah selesai ceritanya. Saat umat Islam saya diganggu, maka sudah selesai urusannya. Ini subhanallah dibakar, nggak ada lagi rasa peduli umat Islam ini. Oh iya ini bahaya ya. Sampai kadang-kadang kita cuma bisa netesin air mata lihat bagaimana umat Islam. Tapi kalau kita juga jadikan sebagai bahan muhasabah, ada sesuatu juga terjadi pasti. Saya sering kali tanya teman-teman, ada teman-teman saya kenal di Saudi dari Myanmar, ada apa dengan kalian? Kenapa kok sampai seperti ini Allah datangkan musuh menghancurkan kalian, menghina kalian? Kenapa? Jawabannya sederhana, memang kami masih jauh dari agama. Bahkan banyak pelanggaran agama yang dianggap biasa. Umat Islam mirip sama orang-orang non-muslim. Gak mungkin Allah datangkan kebinasaan begitu kalau tanpa sebab. Kita beriman lalu Allah hukum, gak ada. Mustahil. Mustahil. Yakin itu. Allah katakan dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tuhanmu hai Muhammad tidak akan mendatangkan bencana, cobaan, gangguan, musuh membunuhlah, apalah segala macam sementara penduduknya berbuat kebaikan, kepatuhan, enggak mungkin. Mustahil itu. Di zaman Nabi SAW Madinah aman, sudah diserang dengan pasukan Ahzab, ya 10.000 orang pasukan kuda datang untuk menghancurkan Madinah. Kalau waktu itu lolos, selesai. Allah cuma munculkan Salman Al-Farisi punya ide buat parit, selesai. Musuh mau maju dilempar anak panah. 45 hari mereka kepung Madinah, mereka dihantam dengan angin, tinggal. Waktu itu mereka bubar. Waktu itu kalau seandainya mereka lolos, habislah Madinah. Secara hitung-hitungan manusia,
Pasukan militer 10.000 semua pasukan kuda. Ini mirip dengan tank kalau sekarang. Udah hancur Madinah, tapi Allah selamatkan. Saya waktu ke Palestina, ini cuma pengalaman saja saya berbagi. Saya sempat bicara sama imam masjidnya. Kebetulan kakak kelas kami di Madinah dulu. Saya tanya, ternyata beliau tamatan Madinah gitu. Terus saya tanya, Syekh saya mau tanya, ini cuma antara saya sama antum, saya bilang. Ini setelah saya datang 3 kali ke Palestina, saya lihat ini di musim dingin ya, di musim dingin. Banyak sekali wanita tidak berhijab di sini. Antara hotel kami ke Masjid Aqsa, jalan kaki, musim dingin ya, nggak pakai hijab. Ya, musim dingin mungkin paling tidak orang merasa kedinginan dan dingin. Kami pun pakai jaket berapa lapis, pakaian tebal, pakai jaket, pakai pakaian tebal, pakainya maksudnya yang berapa lapis, tetap dingin. Terus kenapa kok masih banyak yang seperti ini? Kenapa banyak di dekat wilayah haram, dekat wilayah mulia ini masih banyak yang jual-jual hal-hal di dekat masjid? Dan itu orang Islam yang jual hal yang tidak layak dipajang di situlah. Kayak baju dalam wanita dengan gambar-gambarnya segala macam. Kenapa anak-anak mudanya, penampilannya kalah mungkin orang-orang di Eropa, gitu kan? Baik perempuannya, laki-lakinya juga begitu. Saya beli jus, rambutnya, modelnya seperti apa, gitu kan? Tidak ada yang hadir di Masjid Aqsa. Saya bilang sama Syekh saya ini datang ke sini, bawa jemaah ini, merasa sedih dan peduli dengan antum ini. Tapi saya juga terus bertanya, kenapa Allah buat Israel, Yahudi, kuasai Palestina? Apa sebabnya? Ini kalau secara teori syar'i kan antum tahu, nggak mungkin terjadi. Kalau wilayah orang itu beriman, nggak mungkin Allah datangkan musuh menguasai, nggak mungkin, teori syar'i. Dia bilang betul Khalid. Orang itu ngaku sendiri, betul. Kami masih jauh dari agama. Dan kami berharap Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kami seorang pemimpin muslim yang kembali seperti Salahuddin al-Ayyub, seperti si fulan yang memang dasarnya beriman. Salahuddin al-Ayyub itu karena berimannya kepada Allah. Tidak pernah tidur malam, tahajud terus, ibadah terus. Bentuk benteng di Jordan, tembus Palestina. Padahal zaman itu masih kurang. Melawan seluruh pasukan Nasrani pada saat itu kekuatannya sampai sekian puluh bendera, sekian puluh negara. Pasukannya sekian puluh ratusan ribu. Berdepan-depan dari pasukan Islam, tapi berhasil menang. Terus saya bilang lagi sama dia, Syekh, andai saja Allah berikan antum sekarang kemerdekaan. Negara apa yang akan didirikan di sini? Negara Islam kah? Atau negara sekuler seperti sekarang penampilannya? Maka beliau terdiam. Kalau dilihat sekarang keadaannya, kalaupun merdeka, nggak ada syariat Islam diterapkan. Bukan itu diterapkan. Allah subhanahu wa ta'ala datangkan peringatan. Kapan mereka kembali ke agama Allah? Saya sangat yakin secara teori agama, pasti Allah berikan kemenangan. Kami lagi antri di imigrasi waktu itu. Jemaah kami sudah capek sekali, mungkin ada 2 bus kan, mendatang waktu itu, 90 orang. Antri di imigrasi Israel, lama. Lumayan kami coba antri. Ada orang-orang Palestina datang. Mungkin sekian 20 orang, tiba-tiba nyerobot jemaah sampai ke depan. Orang imigrasi Israel pun tidak ada yang berani bicara. Ini didahulukan mereka, karena ribut, suaranya ribut, segala macam. Jangan. Jemaah saya sempat bilang, Ustaz, ini orang-orang mana? Orang Palestina. Begitu keadaan mereka. Artinya sebagai sampel saja ya. Jadi ada sesuatu yang sedang terjadi sehingga Allah datangkan mereka itu. Didatangkan musuh-musuh ini untuk mengatur sehingga tertata lalu negara itu juga. Tertata juga dengan keadaan ini. Ada ini, ada itu, ada yang segala. Dan mereka tetap bekerja. Contoh saja ya, ini bukan sedang menyalahkan. Karena saya pun sangat cinta dengan Palestina, saya suka. Bahkan ada buku saya tulis, Palestina yang terlupakan. Kita berharap, kita doakan umat Islam di sana. Tapi perlu kita tahu sebabnya. Nggak ada salahnya kita tahu sebab. Sekarang perubahan istri, perubahan suami, perubahan anak, perubahan teman, usaha bangkrut. Jadi kan bahan muhasabah dong. Mesti gitu kan. Kenapa ya? Kenapa ya? Begitu kaum salafus saleh. Sehingga kita kalau tahu sebabnya dan kita taubat kepada Allah, selesai, clear, akan diangkat itu. Sampai Allah mengatakan tentang kaum-kaum yang Allah binasakan sebelum kita. Allah mengatakan sesungguhnya tidak ada bermanfaat ya, penyelamatan diri dari azab yang telah kami timpakan kepada umat-umat sebelum kecuali kaumnya Nabi Yunus. Pada saat mereka beriman, kami selamatkan mereka. Ya. Itu Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran. Subhanallah, saya lupa surahnya surah apa, tapi saya coba lihatkan. Mudah-mudahan saya masih simpan. Surah nomor 10 ayat 98 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'a imanuha illa qauma yunusa lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Ya. Sesungguhnya tidak ada manfaat imannya satu negeri
yang bisa menyelamatkan mereka dengan keimanan itu kecuali kaumnya Nabi Yunus. Pada saat mereka beriman, kami angkat azab penghinaan yang akan menimpa mereka di kehidupan dunia, lalu kami berikan mereka kenikmatan sampai batas waktu yang kami tentukan. Ya. Jadi rupanya kaum-kaum sebelumnya dulu, kaum Lut, kaum Samud, ya, yang Allah binasakan itu pada saat sebelum datang siksaan, mereka Allah SWT berikan peringatan-peringatan dan mereka pada saat sudah lihat awan gelap, turun hujan, banjir mulai keluar, ada batu terlempar, mereka pada teriak-teriak lari. Nggak ada yang tobat kepada Allah. Tapi kaumnya Nabi Yunus berbeda. Apa yang mereka lakukan? Kaum Nabi Yunus alaihissalam ini, Nabi Yunus kan tinggalkan mereka karena mereka tidak mau dengar. Mereka sembah berhala, mereka nggak mau dengar. Nabi Yunusnya di sini keliru, kaumnya keliru. Ini memang Nabi SAW sebutkan itu dalam hadis ya. Jangan kalian mengatakan diri kalian lebih baik daripada Yunus bin Matta. Karena dia tetap Nabi Allah. Tapi ada kekeliruan beliau lakukan. Dan Allah ceritakan dalam Quran kekeliruan itu. Apa kekeliruannya? Nabi Yunus dakwai tiap hari. Jangan. Ini berhala nggak boleh, ini api nggak boleh. Tapi aja nggak mau. Nabi Yunus AS ditugaskan oleh Allah ke satu negeri namanya Nainawa. Nainawa ini negeri di wilayah Irak yang memang Nabi Yunus bukan dari situ. Maka kaumnya punya alasan. Siapa kamu ini? Untuk apa kami dengar? Saya utusan Allah gini nggak mau dengar. Nabi Yunus AS berdoa sama Allah, ya Allah berikan aku tempat lain. Ini kaumnya durhaka, nggak mau dengar, gitu kan? Allah belum diturunkan izin, maka Nabi Yunus AS mengingatkan kaumnya, ingat kalau sampai puncak Allah marah sama kalian, turun azab loh ini. Mereka nggak mau dengar. Nabi Yunus AS melihat nggak ada manfaatnya, nggak ada yang mau beriman. Maka Nabi Yunus ambil inisiatif tinggalkan Nainawa. Niatnya baik untuk mencari lokasi dakwah baru, tapi Allah belum turunkan perintah. Semua nabi-nabi nggak boleh lakukan itu. Mau sampai dibunuh sama kaumnya harus di situ pokoknya. Dan itu yang disebabkan, atau salah satu penyebabnya Nabi Yahya alaihissalam dibunuh oleh kaumnya. Berdakwah sampai dibunuh. Kalau Allah perintahkan pergi baru pergi. Nabi Yunus pergi, akhirnya Nabi Yunus naik kapal, di atas kapal dihantam ombak kapal tersebut. Maka ada sebagian orang di kapal tahu ini Nabi Allah ini, Nabi Yunus nih. Gitu kan. Ini Nabi Allah, Nabi Yunus. Maka sempat kapal itu dihantam oleh ombak, goncang, kata nahkoda kapalnya bilang, ini nggak bisa, ini harus dibuang barang-barang kita, berat. Kalau berat bisa tenggelam nih, karena lihat ombak begini, dibuang semua barang-barang. Masih berat, harus ada manusia yang dibuang. Harus ada yang kurangi berat beban kapal lagi. Maka diundilah nama-nama pada saat itu. Sementara langit guntur segala macam ombak, mereka buru-buru diundi. Keluar nama Nabi Yunus. Tuh keluar nama Nabi Yunus, sebagian orang yang kenal dia mengatakan, ini Nabi Allah nggak mungkin. Ganti aja undi lagi, gitu kan? Kalau keluar nama selain Nabi Yunus, kita siap, siapapun bisa siap membuang dirinya ke laut. Diundi 1 kali, 2 kali, sampai 10 kali nama Nabi Yunus keluar terus. Maka Nabi Yunus akhirnya sadar mengatakan, ini peringatan dari Allah. Saya salah meninggalkan Nainawa. Sebelum ada perintah Allah. Maka dia begitu naik di pinggir kapal, mau loncat, ikan paus datang telan dia. Baik, selesai. Nabi Yunus AS punya kisah sendiri, nanti dikeluarkan dari mulut hewan ikan itu setelah dia bertaubat kepada Allah. Tapi yang jelas, Nainawa waktu Nabi Yunus tinggalkan, Nabi Yunus dihukum sama Allah, kaumnya dihukum juga. Hukumannya apa? Mulai gelap langit, hujan turun, air sudah mulai keluar, kacau semuanya nih. Azabnya Allah sudah mulai datang, satu negeri itu. Gitu kan? Jumlah penduduknya disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 100.000 orang. Maka pada saat azab itu sudah mulai kelihatan semuanya, orang pada berlarian, pemimpin wilayah itu, kayak kita rajanya lah, berakal dia. Dia langsung naik ke tempat bangunan tinggi lalu dia teriak, wahai kaumku, tenang, jangan ada yang lari lagi. Nggak ada gunanya, lari sekarang kena. Orang lihat rajanya, berhenti semuanya. Ini sementara air sudah basahi kaki mereka nih. Berhenti semua. Ini menurut saya yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Sudah diingatkan kita azabnya Allah datang. Kita kan tidak mau beriman kepada Tuhannya Yunus. Sekarang kita coba. Lari percuma, tidak ada gunanya. Sekarang kita sujud semuanya. Menyatakan iman kepada Tuhannya Yunus. Allah. Kita nyatakan taubat kita kepada Allah. Kita lihat hasilnya. Maka semuanya sujud. Satu negeri waktu itu. 100.000 orang sujud. Menyatakan iman kepada Allah. Tiba-tiba langitnya jadi terang. Airnya turun semua. Maka berimanlah mereka semuanya. Dan Nabi Yunus pun pada saat itu bertaubat kepada Allah di mulut ikan paus. Allah muntahkan, dia kembali lagi ke Nainawa, ternyata sudah beriman. Lalu mereka diberikan kenikmatan oleh Allah SWT. Jadi kalau datang
peringatan-peringatan Allah. Jangan tambah buat maksiat. Taubat, kembali ke jalan Allah. Datang demam, flu, apalah ya, hujan, banjir, taubat kepada Allah. Kuncinya itu sebenarnya. Ya. Kemudian dikatakan juga di dalam Musnad Imam Ahmad, ini di jilid 5 halaman 278. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum. Faqultu man haula'i ya Jibril? Qala haula'i alladhina yakuluna luhuman nasi wa yaka'una fi a'radihim." Jadi tadi sudah selesai tentang masalah cinta dunia dan takut kematian, sudah kita berikan contoh-contohnya. Sekarang contoh yang lain Ibnu Qayyim kasih. Kata Nabi SAW, ketika aku dinaikkan ke langit pada peristiwa Isra dan Mi'raj, aku melihat satu kaum atau diperlihatkan satu kaum memiliki kuku dari tembaga. Kuku mereka dari besi, tembaga yang tajam-tajam, gitu kan. Lalu mereka mencakari, naudzubillah, muka-muka dan dada-dada mereka sendiri sampai hancur dengan kuku tersebut. Lantas aku bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril alaihissalam menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia atau berbuat ghibah dan menodai kehormatan mereka. Hadits ini menjelaskan kepada kita salah satu yang menjadi penyebab azab Allah SWT datang di kuburan, ini siksa kubur, adalah orang yang suka menggibah. Dan menggibah adalah sengaja masuk ke wilayah orang lain, bukan urusan dia. Kenapa fulan ini pakai baju coklat, kenapa itu pakai baju biru, kenapa pakai baju hitam, pusing dengan keadaan orang. Kenapa si fulan beli mobil merek itu, kenapa dia harus cat pagarnya ini, pusing dengan keadaan orang. Akhirnya menceritakan itu kepada orang lain. Ghibah itu sesuatu yang dianggap aib dan ada pada orang itu dasarnya. Lalu diceritakan namanya ghibah. Itu dosanya seperti memakan daging bangkainya orang yang sedang diceritakan. Gitu kan? Dan siksa kuburnya, dia akan mencakar wajahnya sendiri, dadanya sendiri. Rusak, kesakitan, Allah kembalikan lagi. Begitu terus sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan. Gitu kan. Kalau tidak ada pada orang itu namanya fitnah. Lalu untuk apa masuk ke zona orang lain? Untuk apa? Kalau kita tahu sesuatu itu yang benar dari orang itu, kita dukung. Dia buat kebaikan. Oh Masya Allah ya. Itu pun kalau kita ditanya orang lain. Si fulan bagaimana? Oh setahu saya dia Masya Allah sholat. Ya. Kemudian kalau sebuah kemungkaran kita luruskan. Ya, ini jangan ya, nggak boleh misalnya. Karena itu haram dalam agama. Dan jangan ceritakan ke orang lain. Kalau teman-teman mau cari pahala di sisi Allah, kalau sudah nasihatin orang, jangan berharap lagi pamerkan kepada orang lain. Itu si fulan, saya udah nasihatin tuh. Itu si fulan, saya nasihatin. Enggak. Lillahi ta'ala, berarti tanpa pamrih. Nasihatin orang, kemudian tinggalkan. Itu harus kita lakukan. Kalau niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa kisah salafus salih banyak berhubungan dengan masalah itu. Bagaimana mereka pada saat menasihati, mereka datang membisikkan, lalu mereka pergi. Mereka nggak bicara apa-apa. Ada seorang penasihat khalifah di zaman Sulaiman bin Abdul Malik. Dia lagi, Sulaiman bin Abdul Malik rahimahullah sedang mengundang orang dengan para tabi'in diundang pada saat datang. Ada satu orang datang, kemudian dia membisikkan ke kupingnya penasihat khalifah ini. Dia mengatakan, hati-hati. Kalau kamu sedang dekat dengan raja seperti ini, kedudukanmu bisa membinasakanmu nanti. Semua akan ada hisabnya hari kiamat. Makanan yang kau hidangkan, minuman yang kau hidangkan, undangan yang kau sebarkan ini, semua ada bertanggung jawabannya. Lalu kemudian orang ini mengatakan, penasihat itu mengatakan, saya mendengarkan kata-kata tersebut seperti saya mendapatkan air dingin di kuping saya. Sesuatu yang mengingatkan saya luar biasa. Saya terus mengatakan, tambahkan dan nasihatmu. Tanpa saya melihat orang itu, belum tahu mukanya siapa. Terus dia mengatakan terus dengan nasihatnya, hati-hatilah, harta ini cuma akan ditinggalkan, akan ada pertanggungjawaban, jangan kau makan kecuali yang halal. Kalau khalifah salah nasihatilah, selalu. Dia bilang saya betul-betul menikmati nasihat itu, gitu kan. Begitu selesai saya dengar suaranya sudah nggak ada, saya sambil merenungi, sambil tetesin air mata, ini benar-benar ya mungkin saya salah, mungkin gini. Begitu saya balik, orangnya sudah nggak ada. Saya cari orang itu, mana orang itu? Nggak ada. Orang nasihatin lillahi ta'ala. Datang nasihatin pergi. Atha bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in, datang ke Hisham bin Abdul Malik, datang nggak minum setetes air pun, datang nasihatin. Wahai Amir Mu'minin, Anda diciptakan oleh Allah sendirian, lahir dari rahim ibu Anda sendirian, Anda beramal sendirian, Anda akan mati sendirian, Anda akan dihisab oleh Allah sendirian, dan Anda akan tentukan ke surga neraka sendirian.
Tidak ada manfaatnya singgah sana ini, tidak ada manfaatnya orang-orang sekitar Anda dan juga harta-harta ini semua. Hisham bin Malik nangis khalifah sambil mukul-mukul tongkatnya ke karpet. Jazakallahu khairan. Semoga Allah balas kau kebaikan. Lalu Atha bin Abi Rabah keluar dari istana. Keluar. Kata temannya yang temani Atha bin Abi Rabah, demi Allah Atha masuk dan keluar tidak minum setetes air pun. Lillahi ta'ala nasihat. Ada orang diundang oleh pemimpin, oleh pejabat, makan dulu, minum dulu. Akhirnya perutnya kenyang, tenggorokannya, dahaganya sudah hilang, nasihatnya juga hilang. Nah iya, udah susah dia bicara, ada jasa. Orang lillahi ta'ala datang, to the point bicara. Maaf, saya minta waktu sebentar. Saya tahu Anda melakukan begini dan begitu. 4 mata kita nasihati dia. Karena kata Nabi SAW, siapa yang menegur orang di depan umum, dia telah membinasakannya. Nasihati baik-baik. Begini. Saya pernah datang ke satu wilayah, subhanallah di Indonesia ini. Saya kagum dengan pemimpin wilayah itu. Kebetulan beliau seorang bupati. Lalu panggil saya setelah selesai ceramah, Ustaz, saya ingin bicara 4 mata. Baiklah, silakan. Panggil satu ruangan, dia bicara sama saya. Duduk. Ustaz, saya sengaja mau bicara karena saya merasa halal nggak kalau saya begini. Bagaimana pendapatan ini? Bagaimana saya harus menata kota ini? Bagaimana begini dan begitu? Saya bilang, menurut saya, ya saya tahu teori agama begini Pak, ya 1, 2, 3, 4, 5. Jazakallah khair. Kalau gitu saya akan lakukan, saya akan begini. Ini pemimpin yang luar biasa gitu. Saya pun merasa nyaman karena saya luasa nasihatin beliau dan minta dan berdua di ruangan. Bagus, nasihatin orang berdua, setelah itu pergi keluar. Udah selesai, yang penting sudah sampai kepada mereka nasihat itu. Jangan teriak-teriak depan orang, sehingga membuat dia malu, sehingga membuat dia terhina, gitu kan. Nasihatin lillahi ta'ala, gitu kan. Maka harusnya begitu. Dan jangan pamer lagi, karena hati-hati kalau sampai ada sesuatu yang kurang dari orang itu, maka bisa masuk dalam bab ghibah dan hukumannya berat. Ya, hukumannya berat. Kamu ghibah sekarang, kamu akan digibah besok. Kamu memfitnah sekarang, kau akan difitnah besok. Kau mencuri sekarang, kau akan dicuri besok. Al jaza min jinsil amal. Balasan akan sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Harus hati-hati. Hadis yang terakhir yang kita bahas di sini adalah hadis yang disebutkan dalam Jami' at-Tirmidzi atau Jami' at-Tirmidzi, ya. Disebutkan di nomor 2404. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yakhruju fi akhir zamani qaumun yakhtiluna ad-dunya bid-din wa yalbisuna lin-nasi musuqud da'ni minal lin alsinatuhum ahla minas sukkar wa qulubuhum qulubudh dhi'ab yaqulu Allah azza wa jal abiya ya'tarrun wa alayya yajtari'un fabi halaftu la'ab'athanna ala ulaika fitnatan tada'ul halima fiha hayrana. Pada akhir zaman nanti, kata Nabi SAW, akan muncul satu kaum yang mencari dunia dengan agama. Jadi ini peringatan buat kita di zaman sekarang, sudah zaman akhir zaman. Akan muncul satu kaum yang mencari dunia dengan agama. Mereka memakai kulit domba lantaran kelembutannya untuk menyombongkan diri di depan manusia. Tutur kata mereka lebih manis daripada gula, tapi hati mereka hati serigala. Allah berfirman, apakah mereka akan menipuku? Apakah mereka berani mengecohkanku? Aku bersumpah dengan diriku bahwa aku benar-benar akan mendatangkan bersama mereka satu fitnah yang membiarkan orang yang memiliki sifat sabar dan lemah lembut berada dalam kebingungan. Artinya Allah Subhanahu wa taala di sini mengancam orang-orang yang menjual agama ini demi untuk mendapatkan dunia, ya. Apa saja sifatnya? Ya. Dalam arti kata di sini dia betul-betul berkedok dengan kemasan dunia itu. Ada orang banyak begitu. Kita lihat di pengajian, penampilannya luar biasa. Tapi kalau kita temukan menipu sana, menipu sini, buat data palsu, masih begini dan begitu. Ya. Bahkan saya temukan ada informasi dari beberapa teman-teman ustaz, itu ada orang yang di pengajian belum suami istri, tapi penampilannya sudah sangat luar biasa, soleh dan solehanya, lalu mengumpulkan sumbangan, lalu kemudian mereka menggunakan untuk kebutuhan pribadi mereka. Ya. Dan sekian banyak hal-hal yang berhubungan dengan masalah ini. Maka akan muncul nanti itu di akhir zaman. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengganggu mereka atau menghukum mereka dengan hukuman-hukuman yang membuat mereka dengan sendirinya orang sabar pun tidak bisa sabar lagi karena beratnya masalah itu. Juga dalam riwayat Ibnu Abi Dunya dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari kakeknya, dia mengatakan bahwa Ali pernah bertutur, akan datang satu zaman atau satu masa ketika manusia akan datang satu masa kepada manusia ketika tidak tersisa lagi dari Islam selain namanya, juga dari Al-Quran melainkan hanya tulisannya. Masjid-masjid kaum muslimin pada saat itu sangat megah namun kosong dari petunjuk.
Para ulama mereka adalah seburuk-buruk orang yang terdapat di bawah langit. Fitnah pun muncul dari mereka dan kembali kepada mereka. Ya artinya ini peringatan dari Ali bin Abi Thalib apa yang beliau sampaikan tentang akhir zaman. Sudah banyak orang dari orang-orang yang memeluk agama ini, ya, kemudian mereka menjadi tokoh-tokoh dalam agama, malah mereka memperjualkan dunia atau agama ini untuk dunianya. Ya, dalam arti kata di sini mereka menunggangi itu untuk kepentingan-kepentingan mereka. Dinukil kepada kami kisah, ada seseorang yang mengisahkan dari Mesir, kisah Mesir. Ada seorang dai berceramah. Dia berceramah dan dia punya retorika yang sangat bagus sampai membuat jemaahnya pada nangis. Masalah sedekah. Sedekahlah gini-gini segala macam. Orang semua hanya mau sedekah. Termasuk yang hadir anaknya sendiri dalam masjid itu. Anaknya nangis-nangis juga dengar ceramah ayahnya. Begitu ayahnya pulang, dia bilang putri pulang di rumah, anaknya lagi ngumpulin bajunya, segala macam mau sedekah, karena motivasi dari ayahnya. Lalu dia tanya, ayahnya tanya, yang penceramahnya bilang, mau apa ini anak? Dia bilang, saya mau sedekah. Tadi kan ayah ceramah tentang sedekah. Dia bilang, enggak, itu untuk mereka, bukan buat kita. Artinya itu saya nasihatin orang-orang, kamu enggak usah ikut-ikutan. Gitu kan? Berapa banyak orang sekarang, titelnya maaf, agama, sarjana agama, segala macam. Ngaji enggak bisa, ya. Bekerja juga hanya sekedar kejar dunia, ya sogokan masih diterima, dan segala macam pelanggaran terjadi. Kadang-kadang teman-teman, satu kalimat yang terucapkan mungkin bisa jadi nasihat perbaikan, gitu kan. Kita nggak tahu, demi untuk kebaikan ke depan. Kalau memang kita membawa nama agama, ya sudah bawa agama. Pakaian kita ini harus sama dengan hati kita. Kapan kita sudah pakai kopiah, pakai jilbab, Islam lah kelihatan. Jangan malah, makanya Allah SWT beri fitrah begini, pakai jilbab, tapi dia buat pelanggaran. Misalnya dia pacaran di depan umum, orang masih lihat, pakai jilbab ya. Tapi kok begitu? Orang nilai, karena itu ada pakaian kebaikan di situ. Dia sekalian tidak pakai hijab mungkin lain, gitu kan? Maka itu terjadi aneh. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Ali bin Abi Thalib. Akan datang nanti zaman seperti itu. Tapi banyak orang subhanallah menjadi faham agama, lalu menonjollah di pemerintah, kemudian tiba-tiba pemerintah berbuat zalim pun dia tidak mau tahu. Tutup mata udah. Kenapa? Karena diberikan jabatan sebagai ini, diberikan uang seperti itu, proyek seperti ini, menjual agamanya untuk dunianya. Ini gak boleh sama sekali. Sama sekali. Subhanallah, Salamah bin Dinar rahimahullah. Sehingga saya namanya beliau. Kalau bukan ada ulama yang lain. Salah satunya dia atau Tawus. Ya, pernah ada saya bahas itu di beberapa ceramah di YouTube. Tapi pernah satu waktu dia tahu khalifah ini agak sombong orangnya. Dia tahu agak sombong. Dia mau nasihati. Gimana caranya nasihati khalifah ini? Orang-orang semua pada datang menghormati, segan kalau mau bicara, dikasih uang jadi diam, gitu kan? Dia ulama Rabbani, dia memang ulama yang mau berikan nasihat yang baik, memperbaiki baik, pemimpin baik semua berarti yang lainnya. Maka subhanallah, khalifah lagi ada di kemahnya mewah gitu, terus pakai karpet, orang semua masuk pakai sepatunya gitu. Biasalah kayak kita masuk di istana presiden atau raja masuk. Maka orang-orang juga kalau panggil, wahai Amir Mukminin, gitu kan, dipanggil lah gitu. Terus disebutkanlah julukan-julukannya, wahai Abu Fulan, semoga Allah panjangkan umur anda, puji-puji pemimpinnya. Orang ini subhanallah masuk, dia sengaja nih, dia masuk, dia buka sendalnya, dia buka sepatunya. Orang semua pakai sepatu, dia tidak. Tapi dia ulama ini, ada sesuatu yang dia inginkan, ada pesan yang dia ingin sampaikan. Maka khalifah sudah mulai terganggu ini. Kok misalnya kita punya tamu, orang pada datang, semua pakai sepatu, yang satu pegang. Nggak mau pakai sepatunya. Terus semua orang bilang, wahai Amir Mu'minin Abu Fulan, dipuji-pujilah, semoga Allah. Dia enggak. Dia sebutkan namanya khalifah itu. Wahai Fulan, Assalamualaikum. Disebut namanya. Dia enggak bilang Amir Mu'minin, dia enggak kasih julukan gitu kan. Maka akhirnya khalifah tanya dia. Saya mau tanya, semua orang masuk ke dalam majlis pakai sepatu, kenapa kau buka sepatunya? Semua orang panggil saya dengan julukan, kenapa kau panggil nama saya? Maka dia mau kasih nasihat, karena dia tahu khalifah ada kesombongannya, dia ingin nasihat. Dia bilang apa? Dia bilang, saya masuk wahai Amir Mukminin sehari 5 kali di rumah raja yang sebenarnya, Allah, masjid, saya buka sendal. Anda cuma raja dunia, apa salahnya kalau saya buka sendal? Jadi dia bukan mau menghina ya, tapi dia ingin meluruskan. Nggak ada ketakutannya sama sekali untuk menasihati khalifah. Salah ya salah gitu loh. Tapi dia punya cara untuk menasihati. Dan Anda perlu tahu, di dalam Al-Quran, Allah memanggil nabi-nabinya dengan nama. Ya Musa, Isa, dipanggil namanya. Ibrahim,
Dan Allah memanggil musuh-musuhnya sama julukan. Abu Lahab, ya, Fir'aun, itu kan julukan. Maka saya memanggil nama anda karena saya hormati anda. Padahal sebenarnya niatnya menyinggung. Setelah itu khalifah terdiam, baru menyadari, lalu kemudian beliau pamit. Assalamualaikum, pulang. Enggak minum, enggak makan di situ, keluar. Orang lillahi ta'ala menyampaikan. Ada ulama-ulama subhanallah seperti itu. Atha bin Abi Rabah pernah di musim haji, kedatangan Sulaiman bin Abdul Malik. Ini khalifah yang sangat disegani waktu itu. Tapi dia sangat soleh. Di musim haji, keluar peraturan pemerintah Islam pada saat itu. Khilafah Islami yang besar. Setengah dunia dikuasai pada saat itu. Nggak boleh memberikan fatwa di musim haji kecuali Atha bin Abi Rabah. Nggak boleh yang lain, cuma dia saja. Karena Atha bin Abi Rabah ulama yang tidak pernah salah atau salah sedikit sekali. Kesalahan terjadi pada orang. Tapi karena dia sangat jeli sekali. Maka waktu sudah selesai tawaf segala macam, Sulaiman bin Abdul Malik sama beberapa anak-anaknya dikatakan dalam kisah-kisah sampai mereka tuh saking besarnya nikmat Allah, wajah-wajah mereka sampai dibaratkan seperti bulan, mereka tampan, bersih karena nikmat Allah banyak. Dan dia soleh, dia selalu peduli dengan para ulama. Lalu dia mengatakan pada pengawalnya, mana sahabat kalian? Maksudnya mana ulama kita nih, si Atha? Mereka bilang di kemahnya Amir Mu'minin. Lagi menjawab fatwa para muslimin yang sedang haji. Kata dia, saya mau ketemu. Kata para pengawalnya, kami panggil? Enggak usah, kata Sulaiman. Biar saya ke kemahnya. Wajar, lagi musim haji, lagi pakai baju ihram. Lebih layak saya datang kepada dia. Di sini semua orang sama. Datanglah Sulaiman bin Malik masuk ke kemah. Begitu masuk ke kemah, oleh Atha disambut. Atha bin Abi Rabah ini teman-teman, kakinya pincang satu, matanya rusak satu, rambutnya keriting kecil-kecil, badannya kurus, kulitnya hitam. Mantan budak. Dibebaskan oleh tuannya jadi ulama besar. Dalam kondisi subhanallah orang kadang-kadang fisiknya pun sempurna, dia masih segan sama pemimpinnya ya. Ini subhanallah fisiknya begitu, dan ini yang datang atasannya dia. Tapi subhanallah agama tidak menghalangi orang untuk menyampaikan kebenaran. Maka pada saat dia khalifah masuk, dia salaman. Pelukanlah sama Atha bin Abi Rabah segala macam, tanya kabar. Terus setelah itu sudah selesai semua, bicara apa kabar segala macam. Terus langsung Atha tanya, wahai Amir Mu'minin, kenapa anda datang? Saya ke kemah ini. Dia bilang, saya punya pertanyaan. Atha balik tanya lagi. Pertanyaan tentang urusan pemerintahankah? Umat secara umum? Atau pertanyaan anda pribadi? Kata khalifah, pertanyaan saya pribadi. Ada beberapa hal yang saya mau tahu masalah haji. Tiba-tiba Atha bilang kalimat teman-teman diukir sampai hari ini, Jumat ini pun sampai di telinga Bapak Ibu sekalian. Karena ikhlasnya dia ingin menasihatin karena Allah. Dia bilang apa? Wahai Amir Mu'minin, kalau yang anda mau tanyakan kepada saya masalah anda pribadi, saya minta dengan hormat anda keluar ke kemah ini, dari kemah ini, antri bersama muslimin. Ini atasannya ini. Karena anda telah memberikan saya kedudukan untuk menyampaikan fatwa. Dan sekarang umat Islam sudah antri sebelum anda masalah mereka pribadi. Kalau anda mau nanya masalah pemerintahan, umat manusia, tanggung jawab anda, saya akan dahulukan. Maka pengawal-pengawal khalifah jengkel dengan ini. Siapa orang ini? Mantan budak, suruh khalifah begini, gitu kan? Tapi subhanallah, karena khalifah orang beriman juga sama Allah. Allah lagi uji imannya, dia berdiri. Dia keluar, dia antri. Atha bin Abi Rabah menjawab orang-orang dengan sangat tenang. Hukumnya begini, hukumnya begini. Selesai sampai tiba khalifah giliran. Khalifah juga tetap bertanya, dijawab sama dia. Begitu dia pulang, khalifah pulang ke istananya, ke kemahnya. Kemahnya di Arafah, di Mina, mewah sekali gitu kan. Dia kumpulin semua anak keturunannya. Dia mengatakan, wahai anak-anakku, saya tahu kalian punya pertanyaan. Kok bisa saya membiarkan ada orang seperti itu menghinakan saya? Tapi ketahuilah, ilmulah yang telah membuat dia seperti itu. Ya. Dan ilmu juga yang membuat saya seperti ini. Artinya saya bisa menerimanya. Ilmulah. Ketahuilah, belajarlah wahai anak-anakku. Karena dengan ilmu agama, Allah angkat derajat kalian. Bahkan dengan ilmu agama, para ulama itu bisa mengatur dan menasihati para khalifah, pemimpin. Maka teman-teman sekarang kita lihat bagaimana para ulama yang betul-betul agama berbekas pada hidup mereka. Mereka menasihati karena Allah Subhanahu wa taala, berbekas juga pada orang lain. Ya. Maka ini Allahu alam yang kita bahas pada pertemuan sekarang, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi dengan bahasan yang lain atau lanjutan bahasan di pertemuan akan datang.